Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, peserta Majelis Bentala Syuhada yang ke-110. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di forum Dwi Pekanan kita di diskusi-diskusi malam minggu kita. Jadi, untuk mengisi malam Ahadnya yaitu orang Bentala ya. Kita ada Majelis Bentala Syuhada dan kali ini eh, alhamdulillah senang sekali kita bisa dibersamai Kang Jur Sarozi. Ini eh, meskipun baru menyesuaikan di tempat yang baru ya. Jadi sempat kepikiran ini baru 2 minggu di negara yang baru jadi ya kemarin tuh ada yang nanya apa namanya ini ada offline-nya nggak ya gitu. Ya saya pengennya sih ada offline-nya gitu tapi eh, kayaknya perlu ada yang nanggung tiket pesawatnya gitu ya. Kalau ada, kalau ada tiketnya boleh. Ya kalau ada tiketnya boleh gitu ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik. Sebenarnya topik ini dimulai dari satu hal pemantiknya yaitu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, pas Ya, Juli 2023 Juli. Ya, 2023 ya di 2023 ada salah satu pengajar di Cambridge Muslim College namanya Raymond Harvey. Dia punya satu kalah yang mengkritik Corvallis karena menggunakan ya, metaphysical kritik begitu ya untuk mengatasi krisis sains modern dan baginya ini adalah sesuatu yang dialectically inappropriate, tidak tidak inilah tidak tidak bisa didialektikan gitu kan dan bisa menjadi satu dialektika. Nah, posisi ini tentu menarik bagi kita untuk meninjau apakah memang pertama ini benar dialectically inappropriate, eh, sehingga nanti pertanyaan selanjutnya yang dialectically appropriate itu seperti apa begitu, dan juga nanti kita yang menjawab sebenarnya pemikiran Prof. secara 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 khusus gitu ya. Eh, Apakah bisa kemudian kita mendialogkan gitu eh, bangunan metafisika atau kemudian kritik metafisika kalau menggunakan bahasanya Harvey ini kepada audiens yang lebih umum karena menurut Harvey ini tidak bisa didialogkan ke umum seperti itu. Jadi nanti kita akan bersama-sama pertama mungkin Kang Juris akan memberikan satu gambaran yang lebih umum gitu ya bahwa ternyata ini fenomena ini tidak hanya khusus di Ramon Harvey tapi lebih umum juga. Nanti Kang Juris bisa menggambarkannya secara lebih umum. Kemudian secara khusus kita akan bersama-sama melihat juga bagaimana sebenarnya argumen Ramon Harvey dan kira-kira bagaimana jawabannya. Nah, kebetulan memang yang kita undang malam ini yaitu Kang Juris ini juga sudah membuat makalah balasannya. Sebenarnya cepat ya Kang Juris ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan kayaknya nggak lama dari tulisan itu muncul kan ya, Kang yang Juris versi sudah awalnya tulis. ya. Ya versi awalnya, kemudian versi jurnalnya itu baru terbit mungkin awal tahun ini kalau nggak salah ya Ya, ini. Makanya ketika kemarin terbit kami juga akhirnya dari Bentala terpikirkan, oh ini sepertinya menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, mungkin eh, saya serahkan kepada Kang Juris untuk memaparkan mungkin dari MBS malam ini. Monggo, Kang Juris. ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya lah kita dapat ya berdiskusi ya pada malam hari ini mungkin di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya memang ini artikel bahasan yang lama tapi baru gitu. Karena seperti kata Kang Fardan tadi, sebenarnya artikel awalnya oleh Ramon Harvey itu terbit tanggal 5 Juli 2023 ya. Saya respon tuh kalau nggak salah sekitar 12 hari berselang lah.
Ingat itu soalnya sambil ngurus anak baru lahir. Jadi malam-malam kan nggak bisa tidur gitu ya. Tapi anak udah tidur, ya udah nulis aja gitu. Nah, jadi makanya ini judulnya mungkin agak sedikit menggelikan ya, apa tahafut al tahafut al tahafut karena Prof. Alatas dikritik oleh Ramon Harvey, kritik itu yang saya komentari lagi ya oleh saya gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu yang ngasih judul di Bentala, kayaknya ngeri banget ya, mendialogkan metafisika Islam dalam mengatasi krisis sains modern. Nah, jadi nggak sengeri itu. Jadi sebenarnya cuma bahas artikel aja. Nah, di artikel ini, di presentasi kali ini, saya ingin mencoba menyampaikan pertama kritik Ramon Harvey itu apa ya di artikel tersebut, yang juga saya sarikan di artikel saya karena kita harus menjelaskan dulu sebelum kita mengomentari. Kemudian nanti tanggapan saya terhadap tanggapan Ramon Harvey terhadap Prof. Alatas itu seperti apa gitu. Dan mungkin tadi sedikit dijelaskan juga oleh Kang Fardan, saya ingin sedikit menjelaskan juga mungkin ada broader konteks yang harus kita eh, pahami ketika melihat diskursus atau dialektika inilah. Nah, ini sedikit daftar isi. Pertama pendahuluan tadi ya, konteks umum dan konteks khusus. Bagaimana artikel ini ditulis, apa cerita yang melatar belakanginya. Kemudian kita akan menjelaskan secara singkat ya, kritik Ramon Harvey ini terhadap Prof. Alatas itu sebenarnya apa gitu, apa yang menjadi persoalan utama Ramon Harvey dalam mengkritik pemikiran Prof. Alatas. Baru habis itu kita coba komentari, saya lah coba komentari apa namanya bagaimana kritik Ramon Harvey ini apakah kita bisa setujui atau kita bisa tidak setuju seperti apa. Lalu ini kan mungkin dua hal ini lebih bersifat analisis ya. Nah, di penutup ini barangkali saya ingin sedikit nge-share ya, membagikan apa sih misalnya kira-kira mungkin hikmah atau ibroh yang saya pelajari ketika menulis artikel ini dan juga mencoba menganalisis ini kira-kira Ramon Harvey dan mungkin studi akademia di Barat ini secara umum seperti apa gitu ya. Nah, walaupun memang idealnya ya orang yang mempresentasikan artikel apa ya engage dengan artikel ini harusnya dia idealnya pertama mengerti pemikiran Prof. Alatas tentunya ya, terus juga menguasai disiplin falsafah Barat modern, khususnya mungkin yang berkenaan dengan analitik philosophy of religion ya. Kemudian juga harus memahami pemikirannya Edmund Husserl karena Ramon Harvey kan dia mengajukan Edmund Husserl sebagai alternatif ya. Kemudian juga harus paham mungkin akidahnya Al-Maturidi ya, Imam Maturidi salah satu dua imam kalam ya. Karena Ramon Harvey juga bikin buku ini ya, judulnya Transcendent God, Rational World. Ini agak keburam ya gara-gara di blur screennya, tapi nanti bisa dicari bukunya. Nah, itu tentu sulit sekali kalau saya menguasai semuanya. Jadi di presentasi hari ini mungkin saya akan lebih sedikit fokus kedua inilah gitu ya. Nah, oke. Pendahuluan. Nah, sebenarnya dalam dialektika dua artikel ini, mungkin masalah utama yang perlu dibahas adalah pertama apa sih ketika kita misalnya engage dengan isu Islam dan sains, hubungan atau framework seperti apa yang kita harus pakai karena tergantung orang yang mengkajinya seperti apa. Nah, itu latar belakangnya hasilnya bisa juga berbeda-beda gitu ya. Apakah misalnya Islam ini kita gunakan sebagai kerangka pikir gitu ya, atau mungkin kalau dalam bahasa yang sering mengkaji Prof. Alatas tuh worldview gitu ya, untuk menilai dan masalah kontemporer ini sejauh apa bersesuaian dengan Islam, misalnya ada diskursus tentang teori evolusi atau artificial intelligence atau sebagainya, kita coba telaah gitu ya. Jadi basicnya Islam, kita coba lihat nih, ini diskursus ini bagaimana kita engage kalau kita berdasarkan perspektif Islam. Tapi bisa juga posisi lain adalah Islam ini atau fenomena yang berkenaan dengan Islam ini apa namanya didudukan dalam kerangka-kerangka yang sudah ada dalam disiplin, misalnya disiplin filsafat sains, disiplin ya filsafat modern, kemudian ya mungkin juga bahkan teori sosiologi dan sebagainya. Misalnya saya pernah baca ada artikel yang bilang bahwa Ibnu Haisam itu seorang saintis Muslim ya, kita tahu itu mengambil posisi yang cenderung realis. Jadi kan di dalam perdebatan falsafah sains kontemporer itu ada perdebatan antara realisme dan anti realisme. Kalau realisme sederhananya bilang bahwa entitas tak kasat mata yang dipostulatkan oleh sains seperti DNA, elektron gitu yang gravitasi dan sebagainya itu entitas yang benar-benar real, benar-benar ada gitu ya. Nah, sementara kalau anti realis bilang
itu belum tentu ada gitu. Bisa jadi nggak ada, tapi itu adalah dalam tanda kutip useful fiction atau cerita rekaan yang digunakan oleh para saintis untuk membantu menjelaskan alam itu bagaimana cara bekerjanya gitu ya. Nah, katanya Ibnu Haisam ini cenderung realis. Ini kan sebenarnya realisme anti realisme nggak ada zaman Ibnu Haisam gitu ya istilahnya gitu ya. Cuman coba didudukan dalam eh, dalam kerangka tersebut. Kemudian misalnya kita tahu hubungan sains agama ala Ian Barbour itu kan ada empat ya tipologinya, ada apa, konflik, independensi, apalagi dialog dan integrasi gitu ya. Itu coba diklasifikasikan, misalnya Islam dan evolusi. Nah, itu masuk ke kubu yang mana gitu, masuk ke kolam yang mana. Nah, itu ada permasalahan framework. Nah, ini sedikit saya dapat dari teman juga. Nah, ini Pak Soeb Malik ya. Di salah satu status Facebooknya di komen ada, kamu pernah baca apa bukunya Prof. Alatas nggak? Dia bilang, oh iya saya pernah baca, tapi saya nggak tertarik gitu ya. Saya I'm not impressed katanya, karena dibilang it lacks content from the philosophy of science as the discipline is understood. Jadi mungkin dalam bukunya Prof. Alas itu kan nggak ada bahasan yang kentara ya terkait misalnya falsifikasi, apa, paradigmanya Thomas Kuhn, apa, research programnya Lakatos, realisme, anti realisme dan sebagainya. Bahkan kan kalau kita baca di bab 3 Prolegomena itu Islam and the Philosophy of Science, permulaannya membahas tentang din ya, tentang agama. Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat di disiplin Philosophy of Modern Science, yang nggak nyambung gitu kan, apa, dalam tanda kutip ya, seakan-akan aneh sendiri gitu. Nah, ini menjadi isu bagi sebagian orang. Jadi nggak itu, kalau kata Kang Fardan tadi, tidak dialektikally appropriate lah gitu ya. Nah, kemudian bahkan ada yang lebih jauh lagi. Ini saya udah menulis artikel terpisah tentang hal ini. Mungkin setelah presentasi bisa saya bagikan. Jadi dulu ada seorang orientalis dari Yale kalau nggak salah ya di Amerika, namanya Dimitri Gutas. Dia bilang bahwa orang yang bilang bahwa Islam itu menghambat sains atau Islam itu mendukung sains itu salah kaprah katanya. Karena menurut dia Islam itu sebagaimana ideologi manapun itu ya tergantung orang yang memakainya aja untuk kepentingan apa. Misalnya dia kasih contoh mantik gitu ya, ilmu mantik, ilmu logika itu kan ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Jadi nggak ada nih yang namanya Islam normatif, kata Dimitri Gutas ya, bukan kata saya. Nah, sementara kalau Muzaffar Iqbal dia kan lebih cenderung mungkin mirip lah pemikirannya dengan Prof. Alatas, Syed Hussein Nasr dan sebagainya. Dia bilang, oh ya ada yang namanya normatif Islam itu, ajaran Islam itu atau worldview Islam itu yang dia menjelma baik secara eksplisit maupun implisit dalam ya aktivitas sehari-hari para saintis Muslim di masa lampau gitu. Ya, jadi di sini pesan saya adalah ada persoalan framework yang kadang ini apa namanya harus dipahami dulu ketika kita melihat perdebatan antara para pemikir atau mungkin approach-nya beda-beda tergantung framework yang digunakan seperti apa. Nah, itu konteks umumnya, konteks khususnya. Jadi pada tanggal 5 Juli 2023 Ramon Harvey ini menerbitkan artikel yang disebutkan tadi ya oleh Mas Fardan ya, Islamic Theology and the Crisis of Contemporary Science, yang intinya menyimpulkan kritiknya Prof. Alatas terhadap sains modern itu tidak dalam tanda kutip dialectically appropriate karena dia tidak meyakinkan lawan bicara. Karena kan mungkin berbicara tentang metafisika, intuisi yang dia apa tidak bisa dibuktikan gitu ya secara empiris atau rasional, jadi nggak meyakinkan lah. Dan alternatifnya katanya Edmund Husserl lebih baik. Nanti kita coba teliti. Nah, habis itu saya respon tuh 12 hari apa kurang dari seminggu berselang ya. Sorry, kurang dari 2 minggu berselang. Saya balas ini. Awalnya artikel biasa aja di halaman akademia saya upload. Dan itu nggak dibalas lagi oleh Ramon Harvey. Walaupun saya mention di Twitter, ya nggak apa-apa juga sih, nggak dibalas juga. Tapi kemudian apa editornya jurnal Tafhim Ikim tuh ya di Malaysia tertarik, terus saya dibilang bisa nggak di-upgrade artikelnya gitu ya biar kayak artikel akademik. Oh ya bisa, saya bilang. Saya edit, terus apa namanya di-submit ulang. Ya, alhamdulillah bulan Mei kemarin diterbitkan lah di jurnal IKIM ini dan bisa diakses lah di apa di websitenya atau di halaman Akademia Edu saya. Nah, itu sedikit pendahuluannya. Nah, kita sekarang coba masuk ke kritiknya Ramon Harvey ya. Nah, jadi di awal di artikelnya Ramon Harvey itu mengawali ada yang disebut sebagai kritik metafisis, katanya metaphysical kritik terhadap sains modern. Karena dalam apa namanya berbagai kesempatan mungkin sudah banyak yang mafhum bahwa
sains modern, sorry, dunia kita ini mengalami krisis gitu ya. Mungkin krisis lingkungan atau mungkin orang jadi banyak yang galau antar apa akan makna hidupnya, mungkin banyak yang depresi, bunuh diri dan sebagainya. Pokoknya dunia ini sedang mengalami krisis. Dan somehow banyak pemikir filsuf juga yang apa ya, yang menyimpulkan bahwa krisis ini apa namanya ada kaitannya dengan bagaimana kita memahami pengetahuan saintifik hari ini. Jadi our scientific knowledge gitu ya, ilmu pengetahuan kontemporer ini itu ada kontribusinya terhadap krisis yang kita pahami kita sama-sama rasakan hari ini. Dan di antara semua kritik terhadap sains modern itu kan ada banyak gitu ya. Nggak cuma orang Islam doang dan nggak cuma Prof. Alatas doang itu. Ada yang dinamakan oleh Ramon Harvey sebagai metaphysical kritik. Ya. Nah, metaphysical kritik ini kata Ramon Harvey intinya argumennya adalah sains modern ini karena dia terlalu materialistis atau terlalu naturalistik gitu ya dalam menjelaskan alam gitu ya, dia mengeliminasi elemen-elemen yang sifatnya tak kasat mata, yang sifatnya metafisika gitu ya. Nah, sehingga orang ini jadi hancur gitu ya, jadi kehilangan makna hidup. Wah, lingkungan jadi dirusak gitu karena nggak ada makna spiritualnya gitu, nggak ada makna metafisikanya, dan akibatnya terjadi krisis pada hari ini. Nah, yang bisa menyelamatkan manusia dari krisis itu adalah kembali kepada ya, metafisika yang sebelumnya sudah dibuang oleh sains modern. Nah, itu rangkuman Ramon Harvey seperti itu. Dan Ramon Harvey itu memasukkan tokoh-tokoh seperti Syed Hussein Nasr, Wolfgang Schmidt, René Guénon, dan termasuk Prof. Alatas ya dalam kategori metaphysical kritik ini. Nah, apa namanya? Kemudian Ramon Harvey ini dia lebih spesifik ke Prof. Alatas ya, karena dia tidak mengkaji yang lain. Dia hanya mengkhususkan di artikel tersebut ke Prof. Alatas. Ramon Harvey ini mengidentifikasi bahwa metafisikanya Prof. Alatas ini ya metafisika ala sufi lah gitu ya. Kayak Ibnu Arabi gitu misalnya. Dan kalau terminologi teknisnya itu kan wahdatul wujud ya, unity of being atau unity of existence. Nah, menurut Ramon Harvey katanya Prof. Alatas ini dalam membangun bangunan metafisikanya, membangun sistem metafisikanya, itu kan sering mengandalkan kata kunci dalam Al-Quran ya, atau dalam Islam ya, kayak misalnya kan apa tentang ilmu, adab gitu ya, adil gitu ya, din dan sebagainya itu kan kata-kata kunci dalam Al-Quran yang digunakan oleh Prof. Alatas untuk membangun pemikirannya gitu ya, dicari apa akar katanya dan sebagainya gitu ya. Itu kan apalagi yang bab satu ya prolegomena ya atau bab tiga Islam and Secularism tentang din itu kan dari akar kata semua gitu ya. Nah, itu katanya menurut Harmon Harvey eh, apa namanya terminologi teknis dalam Al-Quran itu underdetermined gitu. Jadi kalau misalnya Prof. Alatas mau bikin sistem metafisika itu nggak valid kalau misalnya dari ayat-ayat atau dari kosakata kunci Al-Quran. Kenapa? Karena dibilang di sini apa namanya ada mazhab yang lain gitu ya. Kalau nggak salah mazhab Mu'tazilah yang disebutkan oleh Ramon Harfi. Saya juga belum terlalu mendalami. Cuman disebutkan mazhab Mu'tazilah itu sama menggunakan ayat-ayat atau kata kunci yang sama dalam Al-Quran, tapi sistem metafisikanya berbeda. Jadi seakan-akan mau ngomong, "Ah, ini kan sama nih sumbernya nih Al-Quran gitu ya, Wahyu. Tapi kesimpulannya berbeda. Nah, berarti kan apa namanya Prof. Alatas ini belum tentu yang paling benar karena bisa jadi ada alternatif-alternatif yang lain. Harusnya kan kalau misalnya sistem metafisikanya itu cuma satu yang benar gitu ya, ya semuanya kesimpulannya mirip dengan Prof. Alatas gitu. Gampangnya ngomongnya kayak gitu gitu. Tapi kan beda-beda, berarti nggak valid dong itu. Dan bahkan Ramon Harvey bilang bahwa sarjana Muslim, nggak tahu ini sarjana Muslim di era modern atau di era sebelum modern gitu ya sudah telah menyadari bahwa kalau pakai metafisika itu kurang meyakinkan selain bagi para pengikutnya. Jadi maksudnya kalau orang yang nggak mengikuti pemikiran Prof. Alatas ya dia nggak bakal teryakinkan. Tapi kalau yang udah ikut gitu ya, udah jadi followers pemikirannya Prof. Alatas, baru dia teryakinkan dengan metafisikanya. Nah, makanya argumen yang lebih meyakinkan oleh orang banyak untuk orang banyak adalah argumen rasional. Nah, maksudnya di sini argumen rasional adalah kalam gitu ya, apa disebut dalam artikelnya. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya wahyu itu apa ya tidak jadi bukti konklusif dari sistem metafisikanya Prof. Alatas gitu ya.
Maka Prof. Alatas ini sebenarnya sumber lainnya dari apa namanya dari sistem pemikirannya adalah intuisi spiritual atau ilham atau apa kasyf dan sebagainya itu kan ada terminologi teknisnya ya di kajian tasawuf gitu ya. Nah jadi katanya Alatas ini menjustifikasi metafisikanya lewat intuisi spiritual atau ilham. Nah, ini dibilang katanya ada kan artikel dari Dr. Adistia ya di jurnal Islam and Science bilang bahwa pemikiran Prof. Alatas ini tentang intuisi, nah ini inline dengan Ahlus Sunnah gitu ya. Dibuktikan dengan teks akidahnya An-Nasafi dan syarahnya oleh Al-Taftazani gitu ya. Tapi kata Ramon Harvey gitu ya, itu kan Prof. Alatas kan pernah nulis ya, apa buku judulnya The Oldest Known Malay Manuscript ya, A 16th Century Malay Translation of Aqaid of An-Nasafi. Jadi Prof. Alatas ini tahu akidah An-Nasafi gitu ya. Tapi kalau kata Ramon Harvey, menurut An-Nasafi dan Al-Taftazani, intuisi itu ditolak sebagai sumber ilmu yang valid di ranah publik. Nah, jadi Prof. Alatas ini kalau mau menyampaikan ke orang lain nggak boleh lewat intuisi harusnya gitu ya. Sementara kalau menurut Ramon Harvey, Prof. Alatas ini kan kalau wahyu nggak valid nih sebagai justifikasinya kata dia ya. Berarti lewat intuisi. Nah, sementara intuisi ini nggak boleh digunakan di ranah publik kata Ramon Harvey. Hasil pembacaan dia terhadap akidah Nasafi dan Al-Taftazani. Nah, kenapa intuisi ini tidak bisa dijadikan sumber ilmu di ranah publik gitu ya? Di ranah yang dibilang kalau dalam artikelnya itu publicly observable gitu ya, public domain. Nah, pertama kata Ramon Harvey ya, intuisi ini kan merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi nggak ada jaminan misalnya kita udah tirakat gitu ya ngaji apa dan sebagainya gitu ya, mengikuti jalan sufi lah. Nggak apa namanya nggak menjamin bahwa kita ini akan mendapat kesimpulan yang sama seperti yang diperoleh oleh mungkin ya para imam sufi lah gitu ya. Kemudian Ramon Harvey bilang bahwa ini argumen yang menarik dan nanti coba kita kuliti ya. Ini coba diingat-ingat betul ya, kan sistem metafisika ini oleh para ulama sufi atau mungkin bukan hanya ulama sufi juga kayak apa Ibnu Sina juga kan punya metafisikanya sendiri gitu ya. Itu kan nggak semuanya sama gitu kan, beda-beda gitu ya. Termasuk tadi dicontohkan oleh Ramon Harvey ada pemikir Mu'tazilah yang beda dengan Turuf Alatas. Nah, ini kan beda-beda. Padahal katanya sumbernya sama, intuisi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber ilmu yang berasal dari intuisi ini, kata Ramon Harvey ya, itu apa namanya tidak menghasilkan kebenaran yang tunggal tapi apa namanya beda-beda. Sehingga ini nggak reliable nih karena mana yang benar nih kalau misalnya sumbernya sama tapi orangnya ngomongnya beda gitu ya. Aduh, apa jadi kesimpulannya seperti itu makanya tidak meyakinkan. Nah apalagi katanya di lingkungan sains sekarang yang global dan multi etnis, multi ras, multi agama gitu ya dipraktekkan di seluruh dunia, itu memaksakan bahwa para saintis itu harus menjadi para ahli tasawuf gitu ya, jadi harus tirakat gitu harus mempelajari tasawuf gitu ya, padahal banyak yang bukan Islam juga dan mungkin yang Muslim juga nggak semuanya apa namanya pro dengan tasawuf gitu dan sebagainya, itu nggak realistis katanya. Jadi nggak mungkin dia apa sistem ini bisa diaplikasikan di ya di tatanan sains yang bersifat global gitu ya. Nah, apa namanya? Seperti itu pandangan Ramon Harvey. Nah, makanya kesimpulannya Ramon Harvey bilang bahwa pemikiran Prof. Alatas itu bersifat quote unquote dialectically inappropriate karena dia gagal meyakinkan lawan bicara yang tidak sebelumnya udah yakin dulu nih atau udah punya kecenderungan tersendiri dulu nih dengan ya mungkin pemikirannya Prof. Alatas atau tasawuf dan sebagainya gitu ya. Itu kata Ramon Harvey seperti itu karena mau lewat wahyu orang bisa beda-beda pendapatnya. Mau lewat intuisi spiritual, nah ini juga apalagi makin beda-beda lagi ya. Berarti nggak meyakinkan harus ada basic yang dia itu firm gitu ya, yang dia itu kokoh, yang dia lebih bisa diterima semua orang gitu. Nah itu nanti Ramon Harvey bilang filsafat Edmund Husserl inilah yang bisa menjadi penyelamat gitu ya, yang bisa menjadi common platform kalau dia bilang bagi filsafat sains yang mengatasi krisis sains modern gitu. Tapi nanti kita apa akan bahas itu di bagian selanjutnya. Nah, kita coba fokus dulu di bagian selanjutnya ini dalam apa namanya kita menganalisis, kita menilai sevalid apa nih kritiknya Ramon Harvey terhadap apa namanya
pemikirannya Prof. Alatas. Apakah dia sudah merepresentasikan pemikiran Prof. Alatas secara benar gitu ya, secara adil, atau bahkan sebenarnya mungkin banyak catatan kritis yang harus kita tambahin nih sebelum kita setuju atau tidak setuju dengan pandangannya Ramon Harvey terhadap pandangannya Prof. Alatas gitu. Nah, pertama, saya di artikel saya ini udah mulai ke artikel saya ya. Saya bilang bahwa eh, Ramon Harvey ini kan bilang di awal bahwa oke, kita setuju ada yang dinamakan krisis dan krisis ini somehow berasal dari sains modern gitu ya. Ini di sini kita sepakat nih. Cuman kan kita nggak sepakat krisis seperti apa yang dihasilkan oleh sains modern ini. Detailnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau Prof. Alatas, tentu kan kalau mungkin, apalagi teman-teman Bentala ya, yang sudah banyak mungkin diantaranya mengkaji pemikiran Prof. Alatas. Prof. Alatas kan berulang-ulang bilang bahwa krisis yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah ya krisis ilmu gitu ya, krisis ilmu pengetahuan. Not against ignorance, dia bilang, but knowledge as conceived and disseminated throughout the world by Western civilization. Gitu ya. Jadi apa namanya krisis ilmu yang dihadapi oleh umat Islam ini adalah krisis ilmu yang disebabkan atau apa namanya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dari peradaban Barat. Nah, makanya Prof. Alatas kan bilang bahwa apa namanya ilmu pengetahuan itu tidaklah netral gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak netral dan bisa disusupi oleh elemen-elemen pandangan alam atau worldview yang bertentangan dengan Islam yang dari Barat gitu misalnya ya, ya sekularisme, dualisme, humanisme dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga Prof. Alatas kan menekankan bahwa inilah salah satu bentuk sekularisme, bukan sekularisme hanya memisahkan agama dengan politik gitu ya. Kalau orang kan mungkin mikirnya oh sekularisme berarti agama dipisahkan dengan politik, itu anti perda syariah gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, kalau kita mengkaji pemikiran Prof. Alatas kan enggak gitu ya. Apa ada dimensi yang lebih dalam yang sebagai apa? Philosophical program. Itu kan ada yang dinamakan itu apa? Tiga tiga elemen sekularisme ya oleh eh, Harvey Cox ya, bukan Ramon Harvey ya. Namanya Harvey juga, Harvey Cox itu. Itu kan apa disenchantment of nature, terus apa desacralization of politics, deconsecration of values gitu ya. Itu kan ada pilar-pilarnya ya. Mungkin saya nggak banyak bahas eh, di apa di pertemuan kali ini. Dan salah satu temuan penting juga dari Prof. Alatas, salah satu pilar sekularisme yang menyebabkan apa namanya apa ya hal tersebut tuh benar-benar mengakar di diri kita, eh, walaupun sebagai umat Islam, itu adalah deislamis yang dikatakan sebagai deislamisasi bahasa. Jadi bagaimana istilah-istilah kunci dalam Islam dalam Al-Quran itu maknanya sekarang jadi kabur gitu kayak makna agama, makna apa adab, ilmu dan sebagainya itu kan jadi kabur gitu ya. Sebagaimana Islam dulu juga mengislamisasi konsep-konsep yang tadinya tidak Islami. Jadi kan kayak apa Toshiko Itsu- Toshiko Itsutsu ya kalau nggak salah itu kan menganalisis bagaimana kata-kata di zaman pra-Islam itu maknanya berubah di zaman Islam kalau nggak salah ya itu kan ada analisisnya cuman saya apa nggak hafal betul bagaimana analisisnya cuman ada gitu ya kalau mau yang mengkaji lagi. Nah, kita kan harus bertanya kenapa Prof. Alatas ini eh, bikin sistem metafisika yang dikritik oleh Ramon Harvey sebagai dialektikali inappropriate gitu ya. Ya jawabannya ya karena Prof. Alatas memandang bahwa krisis yang terjadi di dunia Islam atau di dunia mungkin ya saat ini ya itu memang punya elemen metafisis ya lewat apa ilmu pengetahuan yang tidak netral, secularism as a philosophical program, deislamisasi bahasa itu kan elemen-elemen pemikiran semua gitu ya. Elemen-elemen yang bukan penjelasan sehari-hari tapi ada metafisikanya gitu ya. Nah, makanya Prof. Alatas solusinya adalah ya restatement of Islamic worldview and metaphysics. Jadi harus dibenerin pemikirannya. Itu kan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi mencabut elemen-elemen pemikiran Barat yang dia tidak sesuai dengan ya pandangan alam Islam, baru diinfuse, dimasukkan lagi elemen-elemen yang ya memang apa sejalan dengan pemikiran Islam. Dan bahkan Prof. Alatas bilang bahwa ini kan kalau di artikelnya kita baca nanti ya Ramon Harvey itu kan bilang bahwa krisisnya apa solusi yang ditawarkan itu harus bisa diverifikasi lewat itu argumen rasional dan empiris gitu ya. Jadi
murni yang alam fisik aja nih gitu. Nah, Prof. Alatas bahkan dalam bab satu, bukan bab satu lagi ya, halaman pertama Prolegomena sudah menolak apa namanya approach seperti itu. Kan Prof. Alatas bilang di sini ya, from the perspective of Islam, a worldview is not merely the mind's view of the physical world and of man historical, social, political, and cultural involvement. Jadi di dunia apa yang pandangan Islam itu, pandangan alam Islam kan ru'yatul Islam lil wujud. Islamic vision of reality and truth. Jadi bukan hanya truth tapi juga real. Dan yang real ini bukan hanya ada di alam fisik dan bahkan sebenarnya yang lebih real itu ada di alam yang sifatnya ya metafisik gitu ya. Nah, makanya memang Prof. Alatas berbicara banyak dengan tentang metafisik karena beliau menyadari bahwa itu pertama yang lebih real dan kedua apa namanya krisis yang kita hadapi saat ini ada dimensi metafisikanya, bukan hanya dimensi fisiknya saja gitu ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, kan banyak pemikir lain yang telah menganalisis dampak dari sains dan teknologi modern. Tapi kan bukan berarti pemikir apa analisisnya dan solusinya itu sama. Misalnya kayak Said Hussein Nasr. Nah, Said Hussein Nasr ini kan apa namanya kerabatnya Prof. Alatas juga ya. Tapi kan kalau Syed Hussein Nasr itu menganggap bahwa alam itu ada dimensi sakralnya. Sementara kalau misalnya kita dalam apa mazhab pemikirannya Prof. Alatas, alam itu bukan entitas yang sakral per se, tapi alam itu adalah refleksi dari apa the divine atau hal yang lebih sakral gitu. Jadi beda nih. Yang satu bilang bahwa alam itu sakral, yang satu bilang bahwa alam itu sebenarnya bukan entitas yang sakral, tapi it's a reflection of the sacred gitu ya. Itu refleksi dari sesuatu yang ya apa lebih higher lagi. Makanya kan alam itu dibilang sebagai ayat ya, sebagai tanda. Ya. Tanda itu kan dia nggak merujuk pada dirinya sendiri, tapi merujuk kepada yang lain gitu, yang lebih tinggi. Nah, apa namanya? Ini kan salah satu perbedaan dan bahkan kan Prof. Alatas bilang bahwa to some extent sebenarnya Islam pun melakukan apa yang dinamakan sebagai desacralization of nature. Jadi ilmu apa ide-ide tentang ya animisme, dinamisme gitu yang mistik yang enggak yang bertentangan dengan Islam itu dibuang. Nah, tapi it's a proper disenchantment of nature kalau dalam Islam and secularism ya kalau nggak salah. Jadi nggak sepenuhnya dilucuti. Nah, salahnya kan sains modern ini sepenuhnya dilucuti gitu ya dari makna spiritual dan makna metafisis gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, sementara kalau Syed Hussein Nasr ingin sepenuhnya mengembalikan itu ke ya apa namanya ke apa alam yang dianggap sebagai sakral tadi. Dan kita juga tahu bahwa misalnya kan Syed Hussein Nasr dia kan penganut perennialisme ya, bagaimana semua agama itu adalah refleksi yang berbeda-beda tapi dari manifestasi the one atau Tuhan yang sama gitu. Nah, itu kan ditolak juga oleh Prof. Alatas. Atau misalnya Edmund Husserl. Saya terus terang bukan pengkaji Edmund Husserl secara detail ya. Saya ini juga baru belajar karena untuk mempersiapkan materi ini. Tapi sependek pemahaman saya, ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Edmund Husserl itu kan pertama dia mengkritik bagaimana sains modern ini dia apa menekankan penjelasan yang terlalu naturalistik gitu ya, yang semuanya itu serba fisik gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya kesadaran manusia itu nggak ada perannya di sana gitu ya. Jadi semuanya pure naturalistik, mungkin lewat rumus-rumus, lewat apa namanya materi dan sebagainya. Nah, makanya Edmund Husserl ini kan mengajukan sebenarnya yang fundamental ini bukan cuma nature, dia bukan menolak sains gitu ya. Dia nature ini memang fundamental dia bilang. Ada tempatnya gitu. Sains ini ada tempatnya. Tapi ada juga yang lain yang juga fundamental yaitu pengalaman manusia. Makanya kan diajukan filsafat Edmund Husserl itu dinamakan sebagai fenomenologi gitu ya. Jadi bagaimana kita ini melihat apa alam dan bagaimana apa kesan kita atau apa pemahaman kita terhadap ya fenomena alam gitu ya. Nah, cuman kan pertanyaannya ya pengalaman manusia yang seperti apa gitu ya. Ya, itu kan kok dalam apa intuisi gitu ya dalam ilham itu kan nggak untuk semua orang gitu ya. Nggak semua orang bisa mendapatkan ilham dan nggak semua orang layak untuk didengarkan pendapatnya kan. Jadi pertanyaannya kan beda nih apa namanya krisis yang mau diselesaikannya. Atau misalnya yang saya tahu juga Martin Heidegger gitu ya. Itu kan salah satu kritik dari Martin Heidegger terhadap bukan sains ya, kalau dia lebih ke teknologi modern, itu kan bagaimana kita ini melihat alam itu eh, yang disebut sebagai technological understanding of being. Jadi kita melihat alam, melihat sungai gitu ya, melihat angin. Melihat angin nggak bisa dilihat, cuman merasakan angin, terus air gitu ya, apa pepohonan itu dia hanya dilihat sebagai apa sumber daya aja. Dia nggak dilihat sebagaimana adanya gitu. Jadi kalau kita melihat sungai, oh ini bisa dijadikan pembangkit PLTA gitu ya. Kita melihat misalnya, bahkan kita melihat kerusakan lingkungan,
Nah, ini kita khawatir bahwa misalnya sumber daya alam ini habis gitu ya. Nah, ini kan tetap melihat alam itu sebagai sumber daya gitu ya, sebagai standing reserve kalau dalam terminologi teknisnya. Nah, cuman kan pertanyaan kita, oke, Martin Heidegger ingin mengembalikan kepada alam sebagaimana adanya gitu ya. Nah, pertanyaan kita sebagaimana adanya itu seperti apa? Kalau kita kan misalnya alam itu sebagaimana adanya alam adalah dia merupakan tanda atau merupakan ayat yang merujuk kepada Sang Pencipta. Apakah Martin Heidegger pemikirannya sampai ke situ? Nah, kita kan nggak tahu gitu ya. Nah, ini kan makanya beda-beda krisis sains modern ini tergantung. Kita mau lihat dari dimensi dari pemikiran yang mana, dan karena itu solusinya bisa jadi beda-beda juga. Nah, ini yang harus diketengahkan dulu nih sebelum kita setuju atau nggak setuju oleh satu pemikiran dan yang lain. Nah, kemudian di sini ada juga tadi ya, Ramon Harvey itu kan bilang bahwa eh, metafisikanya Prof. Alatas ini dialectically inappropriate karena orang lain menggunakan sumber yang sama gitu ya, wahyu dan intuisi yang sama-sama wahyu, sama-sama intuisi, tapi hasilnya berbeda-beda gitu ya. Padahal sebenarnya Prof. Alatas bukan hanya menggunakan intuisi saja, tapi dia menggunakan juga yang disebut sebagai takwil. Nah, takwil ini kan dia untuk kalau dalam ilmu tafsir, takwil ini kan untuk ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat gitu ya, yang dia pasti banyak perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya ada perbedaan itu ya nggak masalah selama dia masih dalam ruang lingkup ya ahlu sunnah. Dan bahkan sebenarnya kan ulama tafsir juga bilang kalau mau melakukan takwil itu harus tetap berdasarkan kepada ayat-ayat yang muhkamat, harus berdasarkan kepada tafsir. Nah, tafsir ini kan sebenarnya produk yang sifatnya publicly observable ya. Kita kan bisa mengetes apakah tafsiran ini sesuai dengan ya pandangan Islam atau enggak gitu ya. Untuk ayat yang muhkamat ya, misalnya kul huwallahu ahad. Pasti kesimpulannya tauhid kan, nggak mungkin kesimpulannya jadi yang lain-lain gitu ya. Nah, itu kan publicly observable ya. Kita sebenarnya hanya harus membuktikan takwil Prof. Alatas itu apakah dia itu sejalan dengan let's say tradisi Islam, Ahlus Sunnah atau enggak. Misalnya contohnya gini ya, ada kan dalam ayat Al-Qur'an ya di surat Fussilat ya kan Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim gitu kan, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan juga di dalam diri kita. Nah, itu kan jadi ada tanda-tanda atau ada ayat di segenap penjuru bumi dan dalam diri kita. Nah, ini Prof. Alatas dalam bukunya Positive Aspect of Tasawuf gitu ya. Nah, itu dibilang bahwa Prof. Alatas menganggap nih, now in the Holy Quran, the world of nature is depicted as a great open book gitu ya. Jadi bagaimana alam itu sebagaimana Al-Quran itu adalah buku yang terbuka yang dia itu berbicara mengenai penciptanya. Nah, ini kan sebenarnya nyambung aja ya takwilnya Prof. Alatas terhadap makna literal dari ya surat Fusilat misalnya, dan tentunya ada surat-surat lain juga yang menganggap yang bilang bahwa alam itu adalah tanda gitu ya, alam itu adalah ayat. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuktikan ke publicly observer ke ya, apakah pemikiran Prof. Alatas itu bersifat publicly observable, ya sebenarnya tinggal dibuktikan aja lewat takwilnya Prof. Alatas ini sesuai nggak dengan produk-produk tafsir yang muhkamat gitu misalnya gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau menurut saya isunya bukan di ranah apakah takwilnya Prof. Alatas ini valid atau enggak. Tapi sebenarnya kalau saya lihat isunya adalah masalahnya Ramon Harvey ini sudah skeptis duluan terhadap intuisi dan kemungkinannya untuk dikomunikasikan ke publik yang lebih umum yang tidak mengalami intuisi. Ini kan kalau Ramon Harvey bilang that assuming that all mystical practitioners experience the same transcendent truth, it doesn't follow that its conversion into language communicable to the non-adept will be no uniform. Jadi pasti beda-beda nih sehingga nggak bisa diandalkan. Nah, sementara kalau menurut Prof. Alatas intuisi spiritual yang dialami para imam, para wali gitu ya, para orang soleh, ya itu memang eh, in principle secara prinsip bisa dikomunikasikan kepada orang-orang yang tidak mengalaminya gitu ya. Dan bahkan mungkin para sufi ini bisa menggait orang yang tadinya tidak sufi gitu ya, ditrain terus ya, dikasih tugas, dibimbing terus agar jadi sufi gitu ya. Nah, ini kan jadi perbedaan masalah perbedaannya di sini gitu ya. Permasalahannya kita ini percaya nggak bahwa intuisi spiritual ini bisa dikomunikasikan terhadap orang lain. Nah, itu masalahnya di situ. Dan kalau saya bilang eh kalau Ramon Harvey bilang bahwa intuisi spiritual itu nggak bisa
meyakinkan orang karena orang lain itu apa namanya? Karena orang lain lewat lewat apa sih? Lewat intuisi yang sama gitu, lewat sumber yang sama menghasilkan produk yang berbeda. Sebenarnya kan kritik rasional pun seperti itu ya. Kayak misalnya dalam filsafat sains gitu ya. Apa Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos dan sebagainya gitu ya. Itu kan sama-sama mengkritik positivism ya, mengkritik verifikasionisme dalam falsafah sains gitu ya. Tapi kan produknya beda-beda, padahal argumennya sama-sama rasional gitu kan. Atau misalnya yang paling gampang ada aja akidah gitu, misalnya akidah Islam ya itu kan misalnya kalam aja ada kalam Asy'ari, kalam Maturidi dan ada perbedaannya kan, walaupun saya bukan ahli dalam apa perbedaannya di mana aja atau bahkan mungkin teman-teman yang Athari gitu ya yang Salafi dia kan non kalam gitu ya beda lagi. Nah, padahal sebenarnya tujuannya sama gitu ya kan untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa dan apa bagaimana hubungannya dengan ciptaannya gitu ya. Nah, ini kan beda-beda gitu ya. Atau misalnya contohnya yang lebih detail lagi tentang atomisme itu kan misalnya para ulama kalam bilang bahwa apa entitas-entitas yang ada di alam ini bisa diperkecil sampai elemen yang paling kecil yang dinamakan sebagai jauhar gitu ya itu nggak bisa dibagi lagi. Nah, itu kan tujuannya untuk menjelaskan kuasa Tuhan gitu ya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikritik juga, itu padahal argumen rasional, dikritik juga oleh Ibnu Hazm dengan alasan membatasi bahwa ada yang dinamakan jauhar itu berarti membatasi kekuasaan Tuhan gitu. Jadi Tuhan berarti nggak bisa membagi lagi nih jauhar menjadi yang lebih kecil lagi. Ini kan argumennya sama-sama rasional gitu ya, sama-sama rasional tapi kesimpulannya beda gitu. Masa kita mau bilang bahwa argumen rasional tuh nggak dialectically appropriate gitu atau nggak meyakinkan karena orang nih argumen rasionalnya sama tapi kesimpulannya berbeda-beda gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah itu kalau saya lihat skeptisisme yang semacam ini kalau kita mau tarik lebih jauh konsekuensinya berat gitu. Sehingga kalau saya sendiri nggak teryakinkan dengan argumen skeptis semacam ini. Nah itu terkait intuisi dan penalaran rasional ya. Nah, terus ini mungkin ada sedikit tentang teks apa An-Nasafi, Akidah An-Nasafi dan Al-Taftazani. Jadi kan memang kalau dalam teksnya Aqaid An-Nasafi gitu ya. Ini saya ambil terjemahannya dari bukunya Prof. Alatas ya. Nah, di sini kan dibilang bahwa now as for inspiration, it is not among the causes for the cognition of the soundness of something according to the people of reality. Jadi seakan-akan inspiration di sini maksudnya ilham ya, spiritual intuition gitu ya. Seakan-akan oh ini Ramon Harvey bilang tuh kan apa namanya An-Nasafi sendiri bilang bahwa apa ilham itu atau intuisi spiritual itu nggak bisa jadi sumber ilmu yang valid gitu ya. Sementara Prof. Alatas apa namanya mengomentari Akidah An-Nasafi bilang bahwa oke redaksi teksnya secara literal memang seperti itu. Tapi sebenarnya yang maksudnya apa namanya An-Nasafi adalah intuisi itu atau ilham itu bukan apa namanya bukan sumber ilmu bagi kebanyakan orang saja, tapi untuk orang-orang yang mungkin soleh, kemudian juga sudah lama menghabiskan waktu untuk berpikir gitu ya, ada usahanya gitu ya, itu bisa juga mendapatkan intuisi, mendapatkan ilham. Nah, sementara lucunya ini kan teks Akidah An-Nasafinya, terus ada syarahnya ya oleh Al-Taftazani. Nah, ini syarahnya saya ambil terjemahannya dari artikelnya Ramon Harvey. Nah, di sini kan dibilang bahwa the apparent meaning is that he intends that the spiritual intuition is not a means by which knowledge is realized for most people. Jadi sama kayak Prof. Alatas nih ya. Cuman Ramon Harvey di artikelnya bilang, oh ini this is a softened apa this is softened. Jadi dia penolakan yang apa istilahnya tidak belak-belakan gitu ya, tapi tetap menolak intuisi gitu. Nah, ini jadi beda nih tafsirannya. Sementara kalau Prof. Alatas ya sama dengan sejenisnya. Jadi menariknya adalah ini teksnya sama, tapi tafsirannya berbeda. Jadi ketika misalnya teksnya yang literal gitu ya kayak Akidah An-Nasafi, oh ini ilham bukan apa namanya, bukan sumber ilmu gitu ya. Teks literalnya seperti itu. Nah, kata Ramon Harfi bilang, ah, bukan bener apa namanya ilham ini bukan sumber ilmu. Nah, sementara pas di Syarah Al-Taftazani dibilang bahwa oh ini ilham itu bukan sumber ilmu bagi kebanyakan orang. Kalau kata Prof. Alatas, apa alasan bahwa Imam An-Nasafi bilang bahwa intuisi itu bukan sumber ilmu gitu ya, sebagaimana di teksnya itu sebenarnya untuk mengcounter para pseudo sufi dibilang gitu ya, para mungkin orang yang sufi-sufi palsu lah. Nah, sementara Ramon Harvey di sini bilang, oh ini this is a softened tone gitu ya. Jadi apa namanya penolakan yang lebih halus, tapi sebenarnya masih benar-benar nolak gitu. Nah, ini kan jadi nggak konsisten gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa sebenarnya nggak sesederhana, oh ini kutip Akidah An-Nasafi gitu ya.
Nah, berarti Al-Atas salah gitu ya. Nggak sesederhana itu, tergantung kita membacanya kayak gimana. Nah, ini kita lihat bahwa teks yang sama bisa dibaca secara berbeda gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Edmund Husserl ini kan apa namanya? Dianggap sebagai alternatif ya eh, oleh Ramon Harvey ya, dibandingkan dengan Prof. Alatas. Nah, sebelumnya apa namanya? eh, Ramon Harvey ini bilang bahwa eh, apa namanya, kritik sains modern yang appropriate gitu, yang dialektika appropriate. Pertama, dia itu harus dibilang reach beyond the confines of such group, whether to other Muslim or to adherents of religious and philosophical position. Nah, terus ada dua kriterianya dia bilang. Pertama, harus rationally emerge in a compelling way from publicly observable phenomena. Nah, kedua, harus kompatibel dengan tradisi Islam gitu ya. Jadi nggak boleh nih yang ada metafisikanya gitu, sederhananya gitu ya. Karena dia tidak apa namanya, tidak rasional, tidak publicly observable fenomena, dan dia tidak juga di sini dibilang apa namanya, apa rationally emerge gitu ya. Nah, di sini dibilang gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan falsafahnya Ibnu Husserl yang terus terang kalau saya baca apa namanya, yang kayak saya baca artikelnya nggak terlalu menjelaskan bagaimana filsafat Edmund Husserl itu bisa digunakan dalam tradisi Islam, tapi dia ada kesimpulan yang mungkin kita lebih penting untuk bahas di sini, bahwa dibilang bahwa I argue that such an expanded Husserlian phenomenology can present a shared philosophical vision. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Raymond Harvey ini pengen berusaha untuk merangkul semua pihak lah, kalau kasarnya gitu ya. Jadi bagaimana Muslim, non-Muslim, Muslim yang pro-Sufi, anti-Sufi, semuanya bisa masuk dalam platform ini. Kenapa? Karena dia it doesn't seek to answer questions that lie in invisible world. Terus kemudian dia bilang the scientific life of humanity transcends the particularities of the specific traditions, religious or otherwise, that in comprise. Jadi dia bisa merangkul semua, dan dia nggak ada apa argumen yang dia merefer ke alam-alam metafisik atau alam-alam yang tidak terkasat mata gitu ya, yang tidak bisa diverifikasi secara rasional dan empiris. Menurut Ramon Harvey ini lebih make sense untuk menyelesaikan krisis sains kontemporer yang kita hadapi saat ini. Tapi again kita harus bertanya, kalau misalnya udah sampai di tahap ini kita harus bertanya ya krisis seperti apa yang mau diselesaikan gitu ya. Nah, jadi krisis apa nih yang mau diselesaikan? Dan bahkan sebelum itu kita bisa bertanya juga kenapa Husserl yang harus dipilih gitu ya? Kenapa bukan filsuf yang lain? Karena kan dia menuduh Prof. Alatas bilang bahwa Prof. Alatas ini seakan-akan kalau dalam artikelnya gitu ya, he has apa seakan-akan he has a decisive reason to prioritize his thought over potential rivals gitu ya. Nah, ini kan ada Edmund Husserl juga. Kenapa harus Edmund Husserl yang dipilih? Kenapa bukan yang lain-lain juga? Kenapa bukan yang lain-lain? Karena kalau misalnya dibilang bahwa Prof. Alatas itu memilih mana yang masuk representasi Islam, mana yang enggak, kenapa apa namanya Husserl ini di sisi lain Husserl ini dipilih seakan-akan secara sepihak gitu, padahal kan banyak juga orang lain yang mengkritik sains modern. Nah, kemudian kenapa misalnya hal-hal seperti divine nature atau eskatologi gitu ya harus dikesampingkan dalam ini apa namanya common platformnya Edmund Husserl gitu ya. Apakah ketika kita bilang alam itu adalah tanda atau ayat gitu ya, yang dia itu merujuk kepada sang pencipta, itu harus di apa namanya, harus di kesampingkan karena dia itu termasuk divine nature atau eskatologi gitu ya. Nah, jadi kita harus bertanya-tanya nih, apakah sebenarnya Husserl yang itu digunakan untuk memperkuat falsafah Islam gitu ya, falsafah sains Islam, atau sebenarnya mungkin Islam yang harus masuk dalam ya aturan mainnya ya Edmund Husserl, atau apapun itulah yang menjadi common platform yang dianggap oleh Ramon Harvey bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan krisis mana yang coba diselesaikan oleh apa namanya, oleh Ramon Harvey ini lewat artikelnya. Nah, dan sebenarnya kalau masalah ini meyakinkan atau nggak meyakinkan gitu ya, Prof. Alata sendiri dalam Prolegomena itu kan sudah apa namanya bilang bahwa mungkin ada tuduhan yang bilang kayak gini, it may be argued that what is suggested is but another atau alternative interpretation of knowledge. Jadi, ini kan tafsiran kamu doang gitu ya. Ini kan misalnya oke, tafsiran Barat kita bilang salah, tapi kan ini cuma tafsiran Islam doang atau tafsiran Islam menurut kamu doang gitu ya, bukan menurut yang lain. Tapi kalau kata Prof. Alatas ya such apa namanya dibilang this however remain to be seen.
for the taste of true knowledge is in man himself. Jadi selama apa jadi mungkin kalau saya bisa bahasakan secara awam gitu ya, selama ilmu pengetahuan yang dihasilkan itu dia sejalan dengan ya pandangan Islam, dengan fitrah manusia yang juga penting gitu ya, dan memenuhi apa namanya ini apa such knowledge has fulfilled man's purpose of knowledge of knowing, eh, apa terlepas dia itu adalah termasuk apa dimasuki oleh elemen partikular ya dari Islam atau mungkin oleh oleh metafisika Islam ya nggak masalah gitu, selama dia bisa apa memenuhi tujuan manusia mencari ilmu. Sebenarnya sesederhana itu, jadi kita nggak usah mikirin oh ini dialectically appropriate atau enggak gitu ya, oh ini meyakinkan orang lain atau enggak, orang lain bisa terima atau enggak, selama itu bisa apa namanya bisa, kalau kita apa kita pahami ilmunya dan itu apa namanya memenuhi tujuan manusia mencari ilmu, ya that's all gitu. Dan bahkan kan sebenarnya kalau kita lihat dalam diskursus filsafat ya, itu kan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sangat beda jauh atau apa namanya sangat tercerai dari apa yang ada di zaman tersebut ya. Kayak misalnya apa namanya orang logical positivism ya. Itu kan sebenarnya logical positivism itu lahir untuk mengkritik kontinental filosofi yang berkembang pada saat itu. Misalnya itu salah satu contohnya. Atau mungkin apa namanya ya jangankan itu misalnya Plato Aristoteles ya kan, Aristoteles punya sistem sendiri yang nggak semuanya sama dengan Plato padahal kan dia apa guru murid gitu ya, itu kan beda-beda. Jadi sebenarnya masalah dialectically appropriate atau inappropriate ini bukan, kalau saya lihat dalam masalah filsafat ya bukan masalah yang penting gitu ya, bukan berarti misalnya oh ini bisa merangkul berarti lebih baik gitu ya, nggak kayak gitu cara cara mikirnya gitu ya. Nah itu mungkin yang harus kita pahami gitu ya dalam menilai ini dialectically appropriate, ini dialectically inappropriate dan sebagainya gitu ya. Nah terakhir sebagai penutup ya biar ada waktu untuk sesi tanya jawab juga, ini apa jam setengah 9 ya. Saya ingin menutupnya dengan mungkin dimensi yang lebih sifatnya refleksi gitu ya. Kalau tadi kan kita argumen semua nih, apa namanya, argumen pakai rasional semua gitu ya, pakai akal semua. Tapi ini mungkin lebih bersifat refleksi ya. Jadi dalam penutup ini saya teringat dua hadis. Yang kanan saya tahu ini hadis, yang ini saya banyak yang bilang itu hadis, cuman saya sendiri belum menemukan apa sumbernya. Kan apa kalimuhum ala kudri ukulihim ya, berbicara kepada manusia sesuai kadar pemahamannya. Itu kan terkenal ya. Nah, itu satu hadis, satu kutipan. Nah, kutipan lain adalah ini apa mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Jadi kalau saya mencoba menelaah gitu ya, apa sih motivasinya Ramon Harvey ini mengkritik Prof. Alas dan mengajukan pemikirannya? Kalau saya lihat Ramon Harvey ini kan dia memang latar belakangnya filsafat juga ya. Walaupun dia seorang Muslim ya, apa kita harus akui juga dia seorang Muslim yang jadi pengajar juga di Cambridge Muslim College gitu ya. Kalau saya lihat dan saya baca di bukunya ini kan ada bukunya tentang apa akidah Al-Maturidi ya, judulnya Transcendent God Rational World gitu ya, Maturidi Teologi. Jadi ya memang terlihat sekali di sana ingin mencoba bagaimana Islam itu bisa relevan ke problem-problem yang ada dalam disiplin yang dinamakan sebagai Analytic Philosophy of Religion. Nah, makanya kalau misalnya kita baca nih buku Transcendent God Rational World, itu teks maturidinya mungkin cuma 10-20%, sisanya itu penjelasan dari analitik filosofi of religion kayak misalnya apa Alvin Plantinga dan apa William Lane Craig dan sebagainya gitu ya. Nggak ada Islam-Islamnya lah gitu istilahnya. Kalau saya melihat memang mungkin Ramon Harvey ini ingin mencoba bagaimana apa eh, pandangan Islam ini atau pandangan sarjana Muslim ini bisa relevan dengan ya dengan apa studi akademi Islam di Barat ya, karena kan Ramon Harvey tinggalnya di Cambridge ya di Inggris gitu ya. Nah, itu kan di Barat gitu. Jadi ingin mencoba relevan dengan zeitgeist gitu atau semangat zaman yang ada di sana. Nah, mungkin kalau apa kita berhusnuzon, dia ingin pengen mencoba yang ini apa mencoba mengamalkan yang ini apa kalimuhum ala kodri ukulihim gitu ya, berbicara sesuai ya sesuai bahasa mereka, sesuai bahasanya orang Barat kan ngertinya filsafat Barat gitu ya. Nah ini mencoba dijelaskan seperti itu. Tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai kita ini terlalu apa mungkin terlalu ingin dianggap suaranya gitu ya, sehingga kadang-kadang mengorbankan identitas sendiri. Nah, ini masuk yang di sini apa mantasya bahami kaumin fahuwa minhum gitu ya. Kalau saya dulu waktu SMA pernah
dinasihatin ya oleh kayak mentor gitu ya di apa KRM atau DKM gitu, bilang ya jangan sampai kamu ini misalnya mau mendakwahi orang yang mungkin yang gaul gitu, yang suka nongkrong gitu, yang nggak bener. Nah, tapi malah jadi kamunya terwarnai, jadi pengennya mewarnai, tapi jadinya terwarnai. Nah, ini mungkin lebih ke refleksi personal aja ya, terlepas apa diskursus akademik yang melatar belakanginya. Kalau saya mengambil apa ya, mengambil hikmah atau mengambil pesan pribadi seperti itu. Nah, ini eh, terakhir saya ingin coba kutip status Facebook ya dari Pak Musa Furber ya. Dia bilang di sini, while a Husserlian criticism of Islamic ideas might lead to some interesting and entertaining takes, that criticism isn't expected to yield better Islamic ideas, since the goodness of an Islamic idea is determined by its adherence to and compatibility with Islamic sources and not methods and not its compatibility with Husserl, Derrida, Foucault dan sebagainya gitu ya. Terus dia bilang di sini, but until proven otherwise gitu ya. Kalau kita belum melihat bagaimana Husserl ini bisa dijadikan pemikiran yang Islami, it sounds like a case of yang ini, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum gitu. And it's best that one steer clear to avoid falling falsy. Jadi ya pesannya mungkin kalau saya pesan pribadi yang apa hikmah pribadi yang saya dapatkan ya kita hati-hatilah apa namanya dalam mengadopsi atau mencampur-campurkan pemikiran orang yang mungkin barangkali tidak seharusnya dicampur-campurkan gitu ya. Walaupun bukan berarti nggak boleh. Kayak misalnya Dr. Adi Setia kan itu dalam membangun falsafah sains Islamnya meminjam dari Thomas Kuhn, meminjam dari Imre Lakatos, tapi itu digunakan untuk memperkuat falsafah sains Islamnya, bukan untuk menyerang menyerang sesama gitu ya, istilahnya. Walaupun bukan berarti nggak boleh dikritik juga gitu ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang Jurus atas presentasinya. Pas 1 jam ya. 1 jam bisa kita diskusikan ini. Ya menarik tadi Kang Jurus memulainya dengan satu fenomena yang umum gitu ya, bahwa kita harus melihat dulu frameworknya, bagaimana ketika kita memandang antara sains dengan Islam. Karena bisa jadi akhirnya ketika framework itu berbeda, maka identifikasinya juga berbeda. Dan begitu pula juga ketika kasusnya lebih membedah makalahnya Harvey begitu, eh, bagaimana beliau mengkritik Alatas karena menggunakan metafisika yang eh, bersumber dari sesuatu yang tidak bisa meyakinkan publik selain yang mengikuti Alatas begitu. Dan sebenarnya ya 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 it's okay gitu kan. Kita tadi juga melihat dari Kang Juris menjelaskan bagaimana sebenarnya ya sumbernya Perpalatas ini juga nggak ada masalah gitu. Dan yang menarik bagi saya adalah penekanan tadi bagaimana teks Aqwaid An-Nasafi maupun syarahnya Pak Fazani itu bisa diinterpretasikan berbeda ketika membaca mengenai intuisi spiritual. Maka memang ada kecenderungan gitu ya, mungkin sepertinya di posisi awalnya Ramun Harfi sendiri memang dari awal mencoba untuk menolak intuisi spiritual, sehingga ketika Ya, tadi membaca ya, teksnya atas Fazani ya bilangnya, oh ini ya, versi yang dia nolak cuma lebih halus saja. ya, Dan eh, yang menarik lagi juga bagi saya mungkin ini juga nanti bisa kita diskusikan bersama-sama di bagian penutup ya, karena ya, saya rasa ini justru yang penting, karena jika bicara makalah tadi ya, 2 makalah tadi itu kan memang sifatnya khusus kasus ini begitu, tapi saya rasa nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai secara umum gitu, bagaimana sebenarnya wacana sains dan Islam begitu dibincangkan utamanya di Akademia Farah dalam kasus ini ya. Nah, ini menariknya juga Kang Sudi sekarang jadi tetangganya Ramun Harfi, jadi setelah ini mungkin bisa ngetop pintunya gitu kan. Cuma Harfi tahu gitu. ketemu di jalan gitu ya. Ya siapa tahu ketemu di jalan kan. Oke, saya sebenarnya ketika bicara tentang utama tentang bagian refleksi Kang Sudi di bagian penutup gitu, saya teringat sama satu makalah yang ini di buku sebenarnya untuk peringatan ini ya, Singapura ya. Jadi ada satu buku ini terbitan Canisius, Dunia Manusia dan Tuhan. Ini
memperingati 80 tahunnya salah satu Yesuit, Louis Leahy. Nah, salah satu makalah yang dicantumkan di sini itu adalah makalah Sains dan Islam dan upaya perluasan panggung sains dan agama yang nulis Zainal Abidin Bagir. Dan bagi saya ini cukup menjelaskan sebenarnya bagaimana kondisi wacana sains dan agama saat ini yang semangatnya, sejatinya semangatnya itu antar agama, internasional gitu ya, lintas agama dan antar budaya juga. Akan tetapi dalam prakteknya masih cenderung ke dominan, mungkin bisa dikatakan dominan ke wacana bisa dikatakan sains dan agama Kristen. Bahkan kalau di Zainal Abidin Bagir tadi saya belum sempat ngecek di teksnya Barbur. Zainal Abidin Bagir di sini mengatakan bahwasannya Ian Barbur sendiri sebenarnya mengakui bahwa tipologi empat tipologi sains dan agama yang ia buat itu bisa jadi ala Kristen sebenarnya dan tidak bisa Ya, diterapkan ke diaplikasikan. yang Ya, lain. Iya, diaplikasikan. Ditambah di sini, nah ini yang mungkin artinya menjadi alasan eh, penguat juga ya, mengapa mungkin Muslim yang ada di Akademi Barat menjadi demikian. Itu eh, ada salah satu di sini Pak Zainal Abidin Bagir menyoroti perbedaan sejarah bagaimana agama itu menyikapi sains modern. ya, Antara Kristen dengan Islam itu sudah berbeda. Kristen itu kasusnya dia apa namanya ada perkembangan pemikiran filosofis begitu. Jadi mereka ya dialektika filosofis begitu. Sedangkan Islam kondisinya apa namanya sedikit berbalik gitu ya. Apa namanya Islam kondisinya jadi agak apa namanya dia karena kolonialisasi begitu. Jadi ya. apa namanya keinginan untuk mengembangkan sains modern itu apa namanya timbul karena rasa iri gitu dengan sains begitu, dengan kemajuan Barat itu. Ya itu sedikit sedikit apa yang saya pikirkan gitu. Tapi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut mungkin. Eh, Baik, mungkin saya sekarang berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin bertanya begitu, bisa mengacungkan tangan ya, raise hand. Saya utamakan dulu mungkin yang raise hand. Kalau ada yang tidak bisa raise hand mungkin bisa diketik di chat, tapi saya utamakan yang raise hand. Silahkan, kami persilahkan rekan-rekan sekalian untuk raise hand. Nah, Belum ada. Berarti sangat jelas. ya, Atau sebaliknya. Apa? Sangat dialectically appropriate ya, atau sangat dialektik berbeda ya. Em, ya, belum ada rekan-rekan sekalian. Mungkin untuk mempermudah ya bisa langsung saja di unmute mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, Oke, iya sedikit informasi ya untuk daftar bacaan itu nanti akan kami kirimkan di email. Jadi insya Allah akan setelah kegiatan ini nanti kami juga akan mengirimkan daftar bacaan lanjutan karena Kang Juri sudah membuat daftar bacaan ya yang dipersiapkan untuk mendalami tema-tema ini lebih lanjut begitu. Dan nanti akan kami kirimkan ke email yang sudah terdaftar di kegiatan ini. Baik, kembali saya persilakan rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin menanggapi atau ingin menyanggah bahkan gitu ya. Oh, ini theoretically inappropriate ini gitu kan. Eh, Ya ini kita berdiskusi santai saja begitu eh, tentang tema kita malam hari ini. Silakan. Oh iya, Kang Azrul. Silakan.
Langsung unmute saja. Langsung. Oke, terima kasih. Ini mungkin jatuhnya bukan pertanyaan sih, tapi mungkin sedikit memberikan tanggapan atau komentar lah. Dan itu pun mungkin gak banyak. Semoga bisa membuka apa pantikan-pantikan buat diskusi seterusnya di malam ini. Jadi saya tuh sebelumnya saya berterima kasih kepada Bentala dan juga Kang Dr. Jori sudah mempresentasikan ini ya, karena eh, saya merasa perbincangan malam ini bakalan menjadi perbincangan yang lumayan apa ya, lumayan memantik karena pertama eh, si Raymond Harvey ini mencoba untuk mengkritik pandangan metafisikanya Prafalatas. Ya. Itu yang pertama, dan yang kedua eh, Raymond Harvey ini menyorot persoalan krisis tanda kutip ya, krisis sains modern gitu. Nah, itu. Nah, tapi ketika saya coba membandingkan tadi sebelum saya hadir di sini kan saya sempat baca ya dua-duanya, dua papernya, baik itu papernya Raymond Harvey maupun papernya Kang Juris langsung, dan coba saya bandingkan. Dan setelah mendengar pemaparan dari Kang Juris langsung juga tuh saya akhirnya mencoba menarik kesimpulan bahwa sepertinya Raymond Harvey itu membaca membaca pemikiran dan kritik Prafalatas terhadap sains modern itu tidak utuh dan menyeluruh gitu, karena pertama, eh, Herman Harvey kalau nggak salah itu di sebagian besar tulisannya kan lebih banyak mengutip prolegomena kan ya, dibandingkan dengan kayak misalkan Islamic secularism, kemudian Ya, concept of education in Islam bahkan gitu. Sehingga yang dia kalau berdasarkan pembacaan saya ya, nanti mungkin Kang Juris boleh koreksi, Raymond Harvey itu hanya menyorot kritik Prof. Alatas terhadap sains modern hanya pada di bab 3 prolegomena saja gitu. Nah, ya, itu yaitu berkaitan dengan bahwa sains modern ini pada intinya itu mengantarkan orang untuk mempercayai adanya alam yang independen dari pencipta, itu kan itu di yang paling saya sorot tuh di situ. Artinya beliau tidak melihat seperti yang Kang Juris bilang tadi, bahwa ada konteks yang melatar belakangi kenapa para Falatas mengkritik sains modern seperti itu, seperti halnya the disenchantment of nature gitu kan. Nah, itu yang tidak disorot oleh Raymond Harvey. Kemudian yang kedua ada uh, westernization of knowledge, sehingga para Falatas mengusulkan di westernization of knowledge kemudian Islamization of knowledge gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terakhir, eh, lagi-lagi ketika Raymond Harvey itu gagal melihat bagaimana gambaran utuh kritik Prafalatas terhadap sains modern, akhirnya dia tidak bisa menarik benang merah gitu ya antara krisis ya, krisis sains modern itu sendiri dengan kritik metafisik Prafalatas terhadap sains modern gitu. Kenapa? Karena pertama, Raymond Harvey itu mencoba mengkritik bangunan metafisika Parvalatas dari sisi epistemologinya. Dalam hal apa? Dalam hal pengalaman intuisi rohani gitu kan. Kata Raymond Harvey itu kan intuisi ruhani atau spiritual intuition itu tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena dia bersifat privat, personal, tidak publik gitu kan, sehingga tidak bisa ya, merangkul semua orang. Ya memang walaupun gitu ya kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, karenanya Herman Hafi bilang kita kalau misalkan mau mencoba menjawab krisis sains modern, ya kita harus membuat epistemologi kita itu lebih apa ya, lebih terbuka, lebih dapat diterima oleh semua orang kan kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi di situ tuh kayak lagi-lagi Raymond Harvey itu tidak bisa menangkap alur atau benang merah antara krisis apa yang dijawab, kemudian solusi apa yang ditawarkan gitu. Ngomongnya krisisnya ibarat kata krisisnya A tapi apa solusinya B gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Kalau ya, ya, dari apa yang saya baca, nggak nyambungnya pertama-tama gagal dalam melihat krisis apa yang dihasilkan oleh sains modern. Kemudian yang kedua, kok tiba-tiba lari eh, ke epistemologi gitu. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih. ya. Menarik. Monggo Kang Juris bisa ditanggapi. Ya, ya. Ini apa? Ini pendapat saya ya terhadap saya juga terus terang belum pernah ngobrol sama Ramon Harvey-nya ya kan. Ya, barangkali mungkin ada kesempatan nanti. Dan dia juga belum menanggapi artikel saya apa
walaupun ya nggak masalah juga. Cuman kalau saya lihat, saya kan selain baca artikelnya Ramon Harvey yang apa namanya, yang apa sih, yang ini apa Islamic Theology and the Crisis of Contemporary Science. Saya kan coba juga baca buku yang ini nih ya, apa Transcendent God Rational World ya. Ini apa buku dia jauh sebelum apa namanya kritiknya terhadap Prof. Alatas ini diterbitkan tahun 2021 pertama. Kemudian ada juga artikel yang setelahnya, walaupun ini terbitnya apa ya di antara apa ada di antara artikel dia dengan artikel saya terbit di jurnalnya Tafhim. Jadi makanya saya nggak sempat mengutip ini. Ini artikelnya artikel filsafat ya. Apa namanya? Dia bukan artikel Islam. Judulnya ini terus terang saya juga nggak paham-paham banget. Life World Coherentism and Tradition-Based Perspectivalism, a first and second order proposal for the justification of for empirical belief. Nah, kalau saya lihat di sini, ini kan benar-benar produk apa analytic philosophy of religion ya. Dan di sini bahkan dibilang bahwa ada dua kubu gitu ya dalam analytic philosophy of religion ini apa yang dia bisa dianggap bertentangan. Pertama itu adalah yang dinamakan sebagai foundationalism. Jadi foundationalism itu adalah eh, struktur pemikiran yang ultimately dia itu bisa direduksi atau bisa dikecilkan ke beberapa proposisi utama gitu ya, few basic proposition, few basic belief gitu ya. Nah, ini kan kayak beberapa mungkin kayak traktat akidah kan seperti itu ya. Dia mulai dengan apa kayak pernyataan baru dari situ nanti diturunkan konsekuensinya. Nah, di sisi lain ada yang dinamakan sebagai coherentism. Jadi kalau dalam coherentism itu katanya tidak ada satupun pernyataan yang jadi basic belief gitu. Jadi semua pernyataan itu bisa dipertanyakan satu sama lain. Tapi kalau semuanya digabungin jadi satu, dia jadi bangunan pemikiran yang utuh gitu. Abstraknya seperti itu. Nah, saya lihat Ramon Harvey ini kalau misalnya dalam bukunya yang Transcendent God and apa Rational World, dia memang menolak foundationalism karena foundationalism itu kalau dalam analitik philosophy of religion kasarnya nggak laku lah gitu ya apa dianggap lemah lah gitu ya jadi dia mau mencoba bagaimana akidah Maturidi ini dipandang dari sisi non foundasionalis teori gitu ya jadi makanya dia kan harus mengandalkan Edmund Husserl dan komentar-komentar dari analitik filosofi of religion untuk membangun argumennya gitu ya makanya ada yang review buku ini dia bilang salah satu kesimpulannya ini mah conclusion based reading katanya jadi udah ada dulu nih kesimpulannya baru udah dibangun argumennya gitu. Nah, kalau saya lihat kembali ke pernyataan Kang Azrul tadi yang bilang bahwa nggak nyambung antara kritik dengan solusi. Kalau saya lihat begini, kalau misalnya Ramon Harvey ini tujuannya adalah mengusahakan bagaimana pemikir Muslim atau tafsiran dari pemikir Muslim itu bisa masuk ke arena pertarungan analitik filosofi of religion gitu ya, atau di studi akademia Islam di Barat, sukses. Saya bilang sukses. Dan oke, mungkin kita bisa setuju atau nggak setuju, ya terserah lah apa namanya. Itu dia punya proyek filosofinya sendiri ya kita nggak usah ganggu juga gitu ya. Cuman permasalahannya kan pertama dia menggunakan itu untuk mengkritik apa namanya tokoh lain yang dia anggap oh ini pemikiran yang ini lebih baik, pemikiran Prof. Alatas ini lebih kurang dibandingkan pemikiran yang ini. Itu satu hal, itu nggak semua orang setuju, makanya saya mengkritik balik juga. Dan kedua dia bilang bahwa ini menyelesaikan krisis sains kontemporer. Sementara kalau dari kesimpulan saya membaca Ramon Harvey ini hanya menyelesaikan masalah bagaimana Islam itu bisa masuk ke arena pertarungan analitik filosofi of religion. Itu oke. Saya juga setuju gitu ya. Ya silakan walaupun mungkin saya nggak sepenuhnya mendukung proyek tersebut, tapi ya oke silakan. Tapi ketika menganggap bahwa ini menyelesaikan krisis sains kontemporer ya kita harus bertanya dong ini krisis yang seperti apa gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lebih detail lagi baca artikelnya Ramon Harvey, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kan nggak terlalu utuh ya yang disampaikan oleh Ramon Harvey dalam mengkritik Prof. Alatas. Dia bilang kan, mungkin saya bisa bacain apa teksnya langsung ya. Ini saya tandain kemarin. Nah, ini dia bilang apa? Additionally, kata Ramon Harvey, itu maksudnya Prof. Alatas ya. He comments that the secularity of science is grounded in the ancient Greek philosophical idea of one thing emerging out of another in an eternal universe without need for a creator.
Di sini dibilang this is reminiscent of the historical criticism launched by Islamic theologians against the eternalists atau Dahriyun ya, and is too simplistic as an account of the complex development leading to the secularity of modern science. Padahal sebenarnya kalau kita baca ya, ini kan Ramon Harvey mengutip halaman 115 kalau nggak salah ya, di Prolegomena dalam eh, melontarkan kritiknya terhadap Prof. Alatas. Padahal kan sebenarnya kalau kita baca prolegomena Prof. Alatas, itu kan Prof. Alatas menjelaskan bagaimana misalnya di satu sisi ada rasionalism, philosophical rationalism, yang dia itu menganggap rasio adalah sumber ilmu yang utama, sementara pengalaman empiris itu bukan. Di sisi lain ada empiricism kan, orang kayak Thomas Hobbes gitu ya, David Hume dan sebagainya gitu. Kalau yang rasionalisme kan kayak apa Descartes, terus siapa tuh Spinoza yang kayak gitu-gitu ya. Nah, terus dia saling berdebat satu sama lain hingga ada sintesisnya kan, misalnya salah satunya mungkin Immanuel Kant atau logical positivism. Mungkin kok Immanuel Kant terus terang saya nggak terlalu memahami pemikiran beliau, tapi kan logical positivism kan sebenarnya salah satu sintesisnya ya, bagaimana pernyataan yang meaningful itu hanya apa hanya benar ketika hanya meaningful kalau dia itu berdasarkan ya apa analitik gitu ya, berdasarkan ya apa argumen rasional, atau berdasarkan apa namanya itu apa yang bisa verifiable gitu ya secara empiris gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ada perjalanan antara rasionalisme dan empirisisme gitu ya di dialektika berabad-abad gitu ya, bahkan mungkin 1000 tahunan gitu ya, yang menghasilkan filsafat sains sekarang gitu, dan itu nggak dijelaskan oleh Ramon Harvey sayangnya gitu. Tiba-tiba kesimpulannya oh pokoknya ini berasal dari alam Yunani gitu ya kan. Orang kalau hanya membaca Ramon Harvey doang gitu ya, nggak membaca Prof. Alatas, karena kan oh ini berarti dangkal nih kritiknya Prof. Alatas gitu ya. Itu menjadi satu indikasi bahwa ya mungkin dia nggak terlalu membaca secara mendalam lah. Cuman kalau saya sendiri lebih melihat ya sayangnya apa namanya dalam membangun proyek filsafatnya gitu ya, Ramon Harvey ini ingin mencoba relevan dalam analytic philosophy of religion. Oke, pilihan dia silakan. Kenapa harus nyenggol orang gitu kan? Kalau kasarnya gitu ya. Kenapa dia nggak bikin aja silakan apa jelasin secara detail gitu gimana apa namanya Edmund Husserl dengan filsafat sains Islam itu bisa selaras, ya silakan dijelasin aja walaupun mungkin kita nggak setuju. Tapi ini malah artikelnya ya jadi apa namanya Prof. Alatasnya tidak digambarkan secara adil, Edmund Husserlnya juga tidak digambarkan secara adil, yang bacanya juga jadi bingung kan gitu kan. Jadi apa namanya ngambang gitu kesimpulannya. Nah itu mungkin yang saya bisa melihat ya kalau saya pandang sih dari membaca beberapa artikelnya Ramon Harvey dan juga mungkin melihat beberapa tweetnya ya di Twitter, ya kan lumayan aktif juga di Twitter. Ya ada kecenderungan di sana. Jadi sebenarnya memang yang menjadi concern utamanya barangkali ya bukan bukan krisis sains kontemporer, tapi bagaimana bisa apa kita ini bisa engage secara meaningful, secara dialog ke ya akademisi barat lah gitu, ke arena pertarungan di akademisi barat, which is oke silakan, tapi ya beda apa beda tujuan dong kalau kayak gitu gitu mungkin kalau dari saya. Silakan, Kang Julius kalau mau Kang Julius, sorry, Kang Azrul kalau mau menanggapi lagi juga boleh. Sementara cukup dulu sih. Nanti kalau ada Oke, dan lagi hening boleh nanti saya tanggapi. oke, siap. Terima kasih. Ya, saya persilakan kembali rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin menambahkan atau mengkritik gitu ya. Oh iya, Kang Hasan. Berdasem Silakan. lagi. Kang Hasan. Ngantuk ini. Duh, sebenarnya jujur bagi saya tuh susah juga ya memahaminya. Jadi maksudnya cukup rumit juga lah pembahasannya. Walaupun ya dikit-dikit lah. Eh, eh, karena begini masalahnya ya. Kenapa mungkin agak sulit kalau bagi saya ya. Pertama saya nggak membaca Herman Harvey gitu ya. Dan saya nggak konteks di barat itu kayak gimana itu kurang banget pembacaannya. Nah ini sebenarnya yang saya mau. Di satu sisi kita itu sangat kuat di profil atas dan ya tradisi-tradisi mungkin yang berkaitan dengan profil atas lah gitu ya. Nah, yang saya mau extend lah itu eh, terkait hal ini lah. Pertama itu eh, apa namanya corak ya, lebih ke coraknya Prof. Alatas ini ataupun
corak dan pengaruh beliau sampai mana itu pertama ya. Karena misal kalau kita mapping gitu ya, kalau di Europe apakah ya tadi ini mempertegas lah apakah memang ramen kayak ramen Harvey atau eh, Soaib itu represent dari eh, ilmuwan banyak ilmuwan Barat gitu ya. Eh, karena ya se ya mungkin sependek pengetahuan saya gitu atau yang saya interaksi ya orang-orang ini aja gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang lain gitu. Eh, jadi apakah orang-orang seperti ini memang itu yang coraknya seperti itu gitu mereka mau masuk ke dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat mereka. Tapi di sisi lain Prof. Alatas juga kita lihat ASEAN ya, pengaruhnya itu mungkin Asia gitu, yang dimana memang cenderung culture-nya itu dan cocok juga gitu. Beliau juga mengangkat Malay gitu, tapi beliau juga kita kan cocoknya kayak ya Egypt gitu, Yaman gitu, yang Timur Tengah lah. Nah itu kerasa banget gitu. Ah, nah apakah cara-cara seperti ini gitu ya? Dan kalau kita beralih ke mungkin ya, US gitu ya, kalau nggak salah itu siapa namanya? Eh, Yusuf. ya Hamzah Yusuf kan, Syekh Hamzah Yusuf. Apakah beliau juga bisa dikatakan merepresentasikan kajian di di eh, eh, ya atau bagaimana kan Syekh Hamzah Yusuf juga cenderung eh, mengikut ke ataupun coraknya mirip seperti Prof. Atas atau bersesuaian karena beliau juga ke Mauritania ya. Jadi kebagian yang memang culture-nya kayaknya makanya mappingnya kayak gimana gitu melihatnya. Nah kurang lebih kayak gitu lah. Udah, bisa ditangkap. Ya. Ya, oke, silakan. Ya. Ya, mungkin saya bukan orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu ya. Kan siapa saya gitu ya. Bukan bukan murid dekatnya Prof. Alatas gitu ya. Mengerti juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Cuman eh, ada ada dua cerita ada dua poin yang saya ingat. Pertama, kalau nggak salah dari Ustadz Usep atau siapa gitu ya, ya Prof. Alatas itu memang dikenal bukan orang yang senang basa-basi gitu ya. Ketika berhadapan dengan pemikir Barat ya dia mengutarakan aja pendapatnya gitu, nggak baku kata Ramon Rafi soften gitu, nggak di soften tone. Jadi mungkin kalau saya melihat itu barangkali yang eh melatar belakangi ya nggak semua orang di akademisi Barat bersetuju atau bahkan kenal dengan Prof. Alatas. Kayak dalam pengalaman saya gitu ya, saya pernah tinggal di Belanda beberapa tahun. Saya sempat ngobrol ke beberapa Muslim di sana gitu ya, yang orang Belanda gitu ya, bukan orang orang dari negara Islam. Rata-rata memang nggak terlalu tahu dengan Prof. Prof. Alatas gini. Jadi mungkin istilahnya kurang ada belum terlalu dikenal lah di dunia barat gitu ya. Walaupun mungkin beberapa tahun terakhir ini karena dapat award juga kan yang dari The Muslim 500 itu. Kalau saya lihat beberapa tahun ini kayak misalnya mungkin di Twitter gitu ya, orang-orang Muslim di UK atau di US mulai kenal dengan Prof. Alatas, tapi in general masih belum terlalu tahu gitu ya. Nah itu satu hal. Kedua, ini sebenarnya saya sebutkan di artikel juga walaupun saya nggak sebut di presentasi ya. Memang Prof. Alatas ini kalau kita melihat gaya bahasanya gitu ya, itu ada salah satu disertasi ya ditulis membandingkan falsafah sainsnya Syed Hussein Nasr dengan Prof. Alatas. Memang Prof. Alatas ini lebih bahasanya itu ditujukan untuk audiens Muslim ya, yang berbahasa Inggris tentunya gitu ya. Tapi ditujukan untuk audiens Muslim ya, makanya mungkin dianggap dialektically inappropriate atau segala macam karena seakan-akan kurang relate gitu ya dengan pengalaman orang Barat gitu ya, atau Muslim di Barat lebih tepatnya gitu ya. Itu satu hal. Kemudian tadi tuh apa lagi ya? Ya sebenarnya kalau saya melihat mungkin kalau Prof. Alatas ini kayak kemarin kan apa ada forum dengan Dr. Ikhwan, mungkin idenya akan lebih banyak beresonansi ya gitu ya,
relate dengan orang-orang mungkin di Afrika sana gitu kan, mereka berbicara tentang dekolonialisasi. Prof Wan juga kan dalam artikel apa inaugurasi profesornya itu kan berbicara tentang dekolonialisasi di Afrika, di Cina gitu ya, dan di dunia dunia Arab juga. Sementara kok di Barat kan mungkin ya apa dinamikanya agak beda gitu ya. Kita nggak bisa ngomong misalnya eh, isu-isu yang langsung frontal dalam pandangan Islam gitu ya, itu kan apa nggak bakal saya sendiri merasakan ketika hidup di Barat yang nggak bisa saya menjelaskan misalnya Islam itu segampang itu gitu ya. Kayak misalnya saya menjelaskan misalnya oh ini kan alam ini dia ayat gitu ya, atau menjelaskan pembedakan Prof Alatas, saya ngerasa kalau ke audiens Muslim gitu ya, walaupun dia mungkin bukan ahli filsafat gitu ya, itu lebih gampang, itu lebih gampang diterima. Tapi kok ke orang barat tuh saya harus ngejelasinnya apa agak susah juga ya, mungkin ada itulah barrier di situ yang harus dipahami. Cuman ya kita kalau pandangan saya sendiri sih ya orang lain aja pede dengan pemikiran mereka gitu ya, nggak mikir ini dialektikally appropriate atau enggak. Ya kita kenapa nggak pede dengan pemikiran kita sendiri. Itu kan apa kayak itu ya apa namanya, kayak kalau misalnya pernah nonton film tuh ada kutipan apa, if you build a baseball field di tengah lapangan rumput, they will come gitu. Jadi kalau misalnya kita membangun pemikiran kita, bangun institusi, bangun sering nulis gitu ya, ya eventually orang akan mendengarkan kita. Ya kayak Prof Alatas kan mungkin 10-20 tahun lalu nggak terlalu banyak orang yang mendengar. Sekarang ya mungkin Hamzah Yusuf doang gitu ya yang terkenal yang mendengarkan Prof Alatas. Sekarang saya lihat tokoh-tokoh tuh banyak yang apa namanya, banyak yang mulai mempelajari Prof Alatas lah gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat sih apa namanya, kita ya pede aja lah inti intinya gitu ya, nggak harus nggak harus kita ini terlalu apa ya rendah diri gitu ya. Harus khawatir apa pemikiran kita ini diterima atau enggak, walaupun mungkin bukan berarti nggak ada usaha juga untuk mengenalkan itu dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau saya lihat misalnya kayak karyanya Hasan Spiker gitu ya, itu buku judulnya Hierarchy and Freedom, itu kan sebenarnya tujuan utamanya berargumen bahwa eh, apa namanya, arbitrary freedomnya ala John Locke gitu ya, yang nggak ada standarnya itu lebih nggak jelas, dan sistem yang berdasarkan hierarki itu lebih make sense dan lebih apa ngena juga dengan diri kita gitu. Itu kan nggak ada Islamnya, dia mengutip dari Plato dan sebagainya, filsafat Barat. Tapi sebenarnya ide yang disampaikan itu ya, kalau kita sebagai audiens Muslim yang membaca Prof Alatas bisa relate dengan hal tersebut ya, mungkin kalau kita sepinter kayak beliau gitu ya, sepinter Hasan Swaikar, bisa menyampaikan ide-ide utama Islam tapi yang apa ya dibahasakan dengan bahasa-bahasa filsafat Barat yang sudah terkurasi. Nah, cuman tadi hati-hati juga, jangan sampai kita terjebak ke yang sisi lain gitu ya. Jadi Islamnya justru yang seakan-akan terdistorsi karena mau ngikut dengan ya standarnya orang yang mau kita ajak bicara. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kan ada beberapa audiensnya dari Malaysia juga ya, mungkin bisa lebih berkomentar lah yang situasi di sana seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Kang Joris. Eh, Silakan mungkin Kang Hasan mungkin mau menanggapi balik atau yang lain. Kang, jadi sebetulnya Ya. dialectically inappropriate itu berarti kan masalah nyampean aja ya, berarti kan harusnya. Ya, At- ya apa namanya, di satu sisi itu bisa dibilang masalah penyampaian aja. Cuman kok yang saya baca dari artikelnya Ramon Harvey ya justru kita yang harus manut dengan standarnya Edmund Husserl gitu. Jadi kalau kayak gitu udah bukan masalah penyampaian lagi, ya masalah framework gitu ya. Framework mana yang lebih ramah buat orang orang luar gitu ya. Walaupun at the expense of, walaupun harga yang harus dibayar adalah kitanya nggak bisa bebas lah gitu ya. Mungkin nggak bisa jadi diri sendiri lah gitu. Oh itu saya melihatnya seperti itu sih. iya, mas, tapi mas, ini kan masalah. Tapi saya nggak tahu sih apakah itu masalah kayak dakwah atau bagaimana jadinya ya. Iya. Ya, Hmm.
itu kan menyesuaikan audiens gitu. Ya, Apakah ide tetap kita memakai ide profil atas gitu atau frameworknya, tapi tadi seperti apakah itu kan kemampuan yang berbeda ya, seperti ya, ya. uh, Kang Juris kan, uh, Hasan Spiker mampu untuk istilahnya mentranslate dengan tepat gitu ya, apa Ya, yang konten-konten yang ada itu disesuaikan dengan audiensnya gitu. ya, ya, Eh, ya jadi ya. eh, apakah mungkin seperti itu ya jadinya? Maksudnya dialectically inappropriate itu eh, tidak tepat gitu. Ya, mungkin kalau apa saya pikir-pikir ulang, kesimpulan Ramon Harvey bahwa apa namanya, pemikiran Prof. Alatas itu dialectically inappropriate sebenarnya mungkin kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah dia tidak cocok dengan framework ya, let's say analytic philosophy of religion gitu ya. Karena kalau cuman masalah dialectically inappropriate, dia sebenarnya nggak harus menolak intuisi dan wahyu sebagai apa sumber ilmu gitu kan, apa namanya, menolak intuisi sebagai ilmu sumber ilmu di ranah publik, dan nggak harus apa, nggak harus apa namanya, mempermasalahkan ketika ada orang lain yang dengan ayat yang sama menghasilkan tafsiran yang berbeda. Tapi kan justru itu dijadikan argumen untuk ya justru menolak apa, menolak approach-nya secara keseluruhan gitu. Jadi ya mungkin udah bukan masalah dialectically inappropriate atau appropriate lagi lah. Jadi ini masalahnya ya lebih ke masalah framework lah, apa namanya, apa kita nih mau pakai kacamata apa nih dalam menganalisis isu falsafah sains atau Islam dan sains dan sebagainya itu. Ya makanya lah di penutup kan saya apa sandingkan dua hadis itu kan, yang satu apa mantasyabbaha biqaumin, yang satu lagi kalimhum ala qadri uqulihim gitu ya. Nah, itu apa namanya? Mungkin kita harus pandai-pandai mengukur diri lah gitu, agar agar apa, agar tidak terjebak ke zona yang keliru lah gitu atau kurang tepat gitu. Hmm. Oke, oke. Baik, terima kasih Kang Hasan. Saya tadi meng-highlight satu satu bagian gitu ketika bicara tentang kemungkinan mengapa Ramon Harvey ingin apa namanya menggunakan hustle gitu ya. Dan eh, mungkin bagi saya yang saya juga bersepakat dengan Kang Sudi satu hal gitu ya, bahwa ini katakanlah yang dimaksud dialectically appropriate adalah dia bisa kita bincangkan dengan orang di luar Islam atau di dalam masyarakat Barat begitu ya. Dan usaha-usaha itu mungkin katakanlah berusaha menggunakan hasil dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting tidak kemudian menyalahkan yang lain gitu, seperti dalam kasus ini kan beliau menggunakan alat tas itu sebagai, oh ini sesuatu yang salah, kita harusnya pakai hasil. Makanya kalau di akhirnya di artikelnya Kang Juris nanti mungkin yang lain juga bisa baca gitu. Poin terakhir yang disorot juga oleh Kang Juris adalah eh, mungkin bisa gitu ya, sebaiknya gitu Ramon Harvey itu membuat satu argumen yang lebih kuat itu, membangun lah katakanlah, membangun perbincangan tentang hasil tanpa me- Ya, menyalahkan mengkarikaturkan gitu Prof. atau Alatas gitu ya. mengkarikatkan atas ya kan. Nah, Nah, jadi eh, kalau dia hanya sekedar itu mungkin oke lah, nggak apa-apa begitu. Dan ya, dan bagi saya juga sepertinya itu juga juga apa namanya juga bagus juga sebenarnya ya, satu sisi ya, untuk ya agar bisa semakin dialektik ya, ya. dengan yang ada di sana begitu. Nah, eh, kalau menurut Kang Juri sendiri ada nggak cara apa namanya cara kita agar, atau mungkin sebenarnya, atau mungkin dari pengalaman begitu ya, bagaimana kita berdialog dengan orang-orang di Barat begitu ketika kita ingin membincangkan apa yang kita percayai. Nah, itu kalau Kang Juri sepertinya bagaimana kira-kira? Tahu utamanya dalam bacaan sains dan agama ini ya. Ya, ya. Ya, pertama mungkin kalau terkait komentar terhadap Mas Fardan, itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh Dr. Adi Setia ya. Dia mengelaborasi falsafah sainsnya Prof. Alatas.
Ini bukan berarti nggak bisa minjem dari pemikir barat juga ya. Ini apa? Mungkin disclaimer aja. Bukan berarti saya bilang bahwa Edmund Husserl atau pemikir barat itu haram untuk kita apa, ambil pemikirannya. Dan buktinya kan apa? Dr. Aditya sendiri mengambil dari Thomas Kuhn, mengambil dari Imre Lakatos, walaupun dimodifikasi kalau saya lihat. Itu kan sebenarnya Thomas Kuhn itu ya, ketika dia bilang tentang apa, revolusi paradigma gitu ya. Imre Lakatos bilang hardcore, itu kan sebenarnya nggak merujuk kepada filsafat atau worldview gitu ya, yang lebih fundamental. Dia lebih merujuk kepada praktek sains gitu, misalnya contohnya geosentrisme, heliosentrisme dan sebagainya. Tapi itu dengan ya mungkin akal kreatifnya Dr. Adi ya, dielaborasi, diperluas lah maknanya. Jadi oh, ini worldview juga bisa masuk. Nah itu kan di sana kita lihat bagaimana si pemikiran Thomas Kuhn atau Imre Lakatos ini digunakan untuk ya untuk memperkaya hazanah kita lah gitu. Jadi sebenarnya ada aja caranya, caranya. Cuman ya karena saya belum sampai ke level itu, ya saya main yang aman-aman aja lah gitu. Yang pemikir pemikir Muslim dulu lah, yang Muslim aja belum tentu ngerti kan gitu. Apa apalagi sok-sokan mencampur-campurkan dari berbagai pemikiran. Dan kalau kita mau jujur ya, Prof. Alatas ini kan salah seorang sistem thinker ya. Jadi dia punya bangunan metafisikanya sendiri, punya key termnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri. Ya kalau mau kita campur-campurin dengan yang lain ya apa namanya, bisa jadi malah ngaco gitu ya. Lebih baik mungkin kita pelajari satu persatu dulu aja lah. Ya sama lah kayak bela diri kan. Mendingan kita sabuk hitam dulu sampai taekwondo atau karate, baru kita explore yang lain. Jangan masih sabuk putih semuanya udah dicampur-campur, jadi nggak jelas kan kalau kayak gitu. Nah itu. Kemudian terkait isu agama dan sains ya di Barat gitu ya. Ya terus terang, eh apa namanya? Kalau saya sendiri memang agak kesulitan untuk masuk ke ruang wacana apa namanya, sains dan agama di Barat gitu ya. Karena sederhananya kayak gini aja. Misalnya kalau kita dalam lingkungan mungkin yang pengkaji Prof. Alatas atau bahkan Muslim secara umum, kita mendiskusikan tentang Islam dan evolusi gitu ya. Sebenarnya kan tantangannya adalah kita memahami aja evolusi itu apa, terus kita memahami Islam itu kayak gimana gitu ya, yang apa tafsiran terhadap Nabi Adam itu seperti apa. Cuman kalau kita di ruang wacana Barat, pertama kalau kita ke studi akademi Islam, kita harus membuktikan juga bahwa pandangan misalnya tafsiran nih Nabi Adam nih manusia pertama. Kita harus berdebat juga nih di ranah itu nih gitu ya. Padahal mungkin kalau apa di ruang lingkupnya umat Islam ya udah given lah Adam itu manusia pertama, udah titik gitu. Nah, sementara kalau di studi akademi ini harus diperdebatkan lagi nih yang kayak gini. Jadi kan menguras energi juga, dan nggak semua dari kita bisa bisa membuktikan sejauh itu. Kedua mungkin lebih parah lagi kalau misalnya kita ke ranah yang sifatnya mungkin orang sekuler, orang ateis dan sebagainya. Ya kita harus membuktikan juga nih wahyu ini benar nggak jadi sumber ilmu. Itu kan udah lebih fundamental lagi perdebatannya. Jadi ada banyak step-step yang mungkin kalau kita berbicara di Indonesia itu ya taken for granted gitu ya, given bahkan ke orang sekuler sekalipun gitu ya, karena mungkin orang sekuler di Indonesia itu lahirnya juga Islam gitu ya, dibesarkan secara Islam. Tapi kalau kita di Barat ya kita harus apa namanya, lebih ekstra kerja keras lagi. Itu saya ingat ada seorang penceramah, saya lupa di namanya siapa, tapi dia orang Barat Muslim gitu. Itu kan dulu ada cerita apa namanya, ada orang kurang ajar kan ke Rasul, bilang ya Allah, ya Rasul izinkan aku berzina gitu kan, apa namanya, ada cerita kayak gitu kan, riwayat seperti itu. Nah, Rasulullah kan nggak menjawab dengan oh jangan berzina gitu, zina itu dosa dan sebagainya. Justru ditanya balik kan, bagaimana kalau misalnya perempuan itu apa namanya, istri atau anakmu, apa anakmu atau ibumu atau istri atau anakmu gitu ya, bilang nggak mau gitu kan. Ya, kenapa kamu melakukan itu gitu kan, itu kan argumen mungkin kalau orang Islam, orang di Indonesia terima. Terus kalau misalnya dia ngomong itu argumen itu ke orang Barat, apa namanya, berzina itu haram gitu kata orang Islam, kenapa? Ya, coba kamu bayangkan itu terjadi ke ibumu atau ke anakmu, ya why not gitu. Dia bilang, why not, kenapa enggak gitu. Kan susah kalau kayak gitu ngomongnya. Nah disitulah saya lihat
Ya, kita kalau berbicara ke orang Barat gitu ya, mungkin harus lebih banyak tangga yang harus apa namanya dibangunnya nih dibanding dibanding berbicara ke orang yang besar di lingkungan Islam. Nah, itu mungkin tantangannya ya kalau apa analoginya seperti itulah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, yang lain jika ada yang ingin menanggapi, menambahkan eh, kritik atau lain sebagainya bisa via chat juga bisa ya. Bagi yang mungkin masih berhalangan untuk unmute juga bisa tuliskan di chat pertanyaannya. Ya. Atau mungkin saya lagi nih. Jadi eh, saya mau kembali ke permasalahan ini ya, Rahman Harfi ini ya. Yang yang kritik awal di sini kan salah satunya adalah ya krisis yang mana yang dimaksud. Dan kalau saya melihat memang salah satu problemnya adalah ini juga yang sebenarnya saya alami gitu dan mungkin rekan-rekan yang lain juga mengalami. Ya. Ketika kita mengambil Islam and the Philosophy of Science-nya Parvalatas untuk berbicara mengenai sains modern, itu sepertinya apa namanya ada gap pemaknaan sains antara Ya. apa yang apa namanya dianggap ya yang dianggap oleh Hmm. orang-orang yang membaca itu dengan Parvalata sendiri ketika membaca Philosophy of Science dan Ya. sepertinya mungkin itu kalau dugaan saya itu salah satu yang eh, dialami juga oleh Harvey gitu maupun Ya. Syed Ya. Ahmad Malik gitu mengatakan oh ini bukan Philosophy of Science gitu karena Ya. Ya. ya Benar. mungkin bayangan dia ya Ya. sains ini adalah sains modern Ya. gitu padahal kalau kita lihat penjelasan lebih lanjut itu kan ya sains yang dimaksud Perpalatas itu sains sains ilmu gitu kan ilmu begitu Ya, itu benar jadi apa mungkin namanya? ini ya eh, mungkin memang perlu ada salah satu agar dialectically appropriate itu sepertinya kita perlu memperjelas Ya. eh, term-term istilah-istilah yang kita pakai gitu ya untuk Ya. ketika Ya. Exactly. berdiskusi. Ya. Ya. Ya, mungkin Kang Julius bisa Ya. menanggapi. Itu kan kalau dalam buku How to Read a Book ya, prasyarat untuk memahami author itu kan come to terms uh, apa namanya terhadap istilah yang digunakan oleh penulisnya gitu ya. Ya dan memang benar ketika bilang Islam and the Philosophy of Science, ya sains di sini bukan sains natural science, fisika dan segala macam. Walaupun memang Prof. Alatas ada banyak contoh kasus yang dia itu bisa apply dalam kasus sains modern ya fisika lah gampangnya gitu ya, fisika, biologi, kimia gitu ya. Uh, tapi bukan berarti sains dibatasi untuk hal yang seperti itu doang kan. Ya itu kan sebenarnya yang jadi permasalahan ya. Ketika kita bilang apa Islam and Science gitu ya. Di Barat, sains ya itu kan dengan faith gitu ya. Itu kan berbeda gitu. Misalnya kayak apa namanya? Science of apa? Geografi, Science of Physics. Tapi Science of Theology itu kan baru-baru aja gitu ya. Jadi teologi itu kan bukan sains. Sementara kalau dalam kita kan dia istilahnya satu aja ilmu gitu ya. Ya ilmu itu ya ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu sains, ilmu matematika, semuanya ilmu. Jadi nggak ada nih perbedaan yang ini saintifik, yang ini empiris. Makanya kan Prof. Alatas bilang bahwa salah satu ciri para pemikir Muslim itu kan menggunakan apa yang dinamakan sebagai tauhidic method of knowledge gitu ya. Jadi nggak dibeda-bedain, oh ini rasional doang, empiris doang, bla bla bla. Walaupun misalnya kata Ibnu Haisam ya semua ada porsinya. Tapi bukan berarti apa namanya yang ini sains, yang ini bukan sains. Kalau di Barat kan masalahnya adalah ada kecenderungan bahwa ya kalau nggak scientific gitu ya atau nggak apa nggak sains berarti itu bukan ilmu gitu ya, bukan 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 apa tidak bersifat komprehensif gitu ya itu ya atau apalah dogma atau faith dan sebagainya di Islam kan nggak mengenal seperti itu masalahnya. Nah itulah yang harus
dipahami ya, termasuk ketika kita menggunakan istilah sains, walaupun oke lah mungkin contoh kasusnya lebih banyak apply di natural science ya, tapi kita nggak membatasi sains itu maknanya adalah apa ya natural science semata. Nah, sementara kan mungkin kalau dalam philosophy of science gitu ya, nah, philosophy of science itu kan bukan philosophy of knowledge kan, kalau dalam apa literatur modern gitu ya. Philosophy of science itu ya pasti bahasnya geosentrisme, falsifikasionisme, realisme, antirealisme, ya gitu-gitu. Ya sebenarnya Prof. Alatas Islam and the Philosophy of Science, paragraf pertama tentang Islam, tentang din. Kan gak masuk gitu. Apa gak nyambung gitu kalau misalnya orang yang bacanya terlalu mindsetnya tuh literatur kontemporer gitu ya. Cuman ya inilah mungkin kita harus memahami bahwa ya setiap orang ini harus diukur berdasarkan pemikirannya, dan itulah mungkin sulitnya membandingkan antara dua pemikiran yang ini dua dunia berbeda nih. Kalau kata Thomas Kuhn kan incommensurability gitu ya. Apa namanya? Termnya tuh berbeda satu sama lain. Itu kan berarti butuh orang yang pinter lah gitu ya. Kalau dalam buku How to Read a Book kan berarti udah tahapnya sintopikal ya. Dia bisa membandingkan satu pemikiran dan pemikiran lain yang mungkin gak obvious nih, head to head atau apple to apple-nya seperti apa. Ya nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi ya makanya banyak mungkin ya salah paham, salah tafsiran ya seperti itulah, belum siap gitu ya, belum menguasai secara benar, belum come to terms, tapi ya udah main membandingkan gitu ya. Jadinya hasil yang dia hasilnya juga kurang maksimal lah gitu. Ya kalau saya sendiri sih mungkin saya sendiri ya apa namanya kalau dalam mempelajari Prof. Alatas gitu ya, sebisa mungkin belum mencoba untuk membandingkan dengan misalnya Syed Hussein Nasr gitu ya, atau di Indonesia mungkin Kunto Wijoyo gitu ya dan sebagainya. Oke, pemikir itu kita pelajari aja secara terpisah. Tapi kalau saya belum berani, apalagi menulis artikel, membandingkan pemikiran Prof. Alatas dengan siapa gitu ya, atau digabung-gabungkan gitu ya, itu belum levelnya lah kayaknya. Kayak saya mungkin masih levelnya masih cuman yang mempelajari, memahami, terus mungkin coba mengaplikasikan ke kasus apa artificial intelligence misalnya, atau kasus-kasus yang lain yang coba saya tulis itu aja mungkin apa. Kalau saya levelnya masih di situ. Mungkin teman-teman yang lain ada yang udah lebih tinggi ya bisa juga lah mungkin mengeksplor. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih yang Juris. Ini masih ada sekitar 10 menit. Rekan-rekan sekalian bisa eh, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi tanggapan, pertanyaan. Ya, silahkan bisa raise hand. Oke, Kang Azrul lagi, silahkan. Azrul lagi. Ya, tadi sempat menarik sih yang di perbincangan seterusnya yang terkait dengan dialectically inappropriate sama bagaimana kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat Muslim di Eropa mungkin ya. Seperti yang diceritakan Kang Joris tadi itu kan memang kita bakalan butuh eh, tenaga lebih atau energi lebih untuk meyakinkan atau untuk menyampaikan hal-hal penting dan mendasar terkait dengan epistemologi kayak misalkan eh, sebelum kita berbicara tentang spiritual intuition ini ya yang dalam konteks malam ini ya, revelation saja, wahyu aja sebagai sumber ilmu itu kan masih apa ya mungkin to some extent sudah mulai masyarakat barat yang banyak menerima bahwa revelation itu at least possible as source of knowledge gitu kan. Tapi Ya. tetap masih aja ada yang mencoba untuk menyanggah ataupun bahkan menolak eh, bahwa wahyu itu adalah sumber ilmu gitu. Nah, itu kan berarti kan tinggal masalah bagaimana kita berusaha untuk mencari common platform atau kita berbicara berdasarkan peringkat akal mereka di sana untuk bisa mereka engage dan bisa Ya. nyambung gitu kan, bisa relate gitu kan bahwa Hmm. oh benar wahyu ini sumber ilmu. Argumennya apa? Berdasarkan argumen rasional dan argumen empiris itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, eh, harusnya kalau misalkan kayak gitu konteksnya dalam hal spiritual intuition pun juga seperti itu ya. Kalaupun misalnya kita dituntut ya tanda kutip untuk dialectically inappropriate untuk dialectically appropriate kepada masyarakat barat ya kita harusnya juga menggunakan cara-cara yang seperti itu kan ya. Bahwa oke, eh, akal dan pengalaman indrawi itu adalah sumber ilmu dan kebenaran. Kemudian wahyu kalau misalkan sudah diterima ya
sebagai sebuah kebenaran ya berarti itu termasuk sumber ilmu dan kebenaran juga. Nah, tinggal yang spiritual intuition ini bagaimana kita bisa dialectically appropriate kepada mereka. Nah, itu kan berarti kan pakai argumennya rasional, argumennya empiris, kemudian argumen yang sifatnya ilahi seperti itu. Nah, karena itu sepertinya kalau misalkan eh, eh, kalau misalkan kita mencoba untuk subscribe gitu ya ke phenomenological hustle itu atau hustler phenomenology itu kayak agak jauh nggak sih kayaknya seperti itu. Jadi kayak kita kalau misalkan mau dialectically appropriate itu ya seharusnya tidak perlu sampai ke fenomenologinya Husserl gitu karena toh para ulama terdahulu juga tanpa menggunakan Husserl pun juga bisa gitu untuk dialectically appropriate gitu kan gitu. Terima kasih. Ya, ya apa ya terus terang kalau Edmund Husserl saya belum menganalisis lebih jauh ya. Cuman ya itu tadi benar ya. Ketika membuktikan secara bukan berarti kan intuisi dan apa namanya wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara rasional ya. Atau bukan berarti sumber utamanya dari intuisi itu bisa apa tidak bisa dibuktikan secara rasional. Misalnya ini saya baru baca artikelnya Ustadz Syam ya kemarin waktu buat persiapan ini. Ibnu Sina ini apa membuktikan bahwa apa namanya orang apa sih intuisi itu pasti jadi sumber ilmu gitu. Pasti ada ilmu yang langsung datangnya dari Allah gitu ya Subhanahu wa taala. Buktinya kayak gini. Misalnya kan saya belajar dari orang tentang pemikiran sesuatu gitu ya. Orang itu belajar dari orang lagi, orang itu belajar lagi dari orang lagi. Kalau misalnya nggak ada intuisi gitu ya, nggak ada yang langsung dikasih dari dari Tuhan gitu ya, itu kan pasti infinite regression ya dari orang lagi. Pasti at some point ada orang yang dapat pencerahan secara sendirinya gitu ya, tanpa diajari oleh orang lain. Nah, itu intuisi. Nah, itu kan bukti rasional. Atau misalnya gampangnya dalam sains aja, itu kan ada beberapa cerita orang-orang yang itu ya, yang mendapatkan apa dalam tanda kutip intuisi ya. Misalnya kayak orang yang kalau nggak salah menemukan struktur benzena gitu ya kalau nggak salah itu kan terinspirasi katanya ya dari apa dia bermimpi ular memakan ekornya sendiri gitu ya atau apa namanya kalau cerita walaupun ini hoax ya Newton itu kan ya, kejatuhan apel terus kepikiran apa gravitasi gitu ya atau mungkin ada kan matematikawan India tuh ya namanya Ramanujan kalau nggak salah itu kan ada beberapa bukti dia yang katanya terinspirasi dari mimpi dia bilang sendiri kayak gitu yang nggak tahu bener atau enggak gitu ya. Prof. Alatas kan dalam prolegomena bilang ya kita aja mengakui bahwa ada yang dinamakan sebagai intuisi di level ya of ordinary people ya, level of ordinary knowledge kayak sains gitu ya. Kenapa kita nggak percaya bahwa ada intuisi yang sifatnya higher level gitu, yang sifatnya ya apa bukan bukan hanya berkenaan tentang disiplin ilmu tertentu atau bagian-bagian tertentu, tapi intuition of ya existence as a whole ya kalau dalam ya apa pemikirannya Prof. Alatas gitu ya. Nah, kenapa kita nggak percaya hal tersebut gitu? Dan sebenarnya kan itu bisa diargumenkan secara rasional ya. Dan misalnya Prof. Alatas sendiri ini contoh lain lagi gitu ya dalam membuktikan bahwa segala sesuatu itu ada tempatnya. Itu kan Prof. Alatas kan selalu menekankan itu ya bahwa segala sesuatu apa itu apa recognition and acknowledgement of everything in their proper place gitu ya. Dia argumen rasional, argumennya bukan dari itu sih, argumennya gini aja sederhananya. Kalau semua hal itu ada tempatnya, kita bisa membedakan satu sama lain. Misalnya kursi dengan meja gitu ya. Kita bisa membedakan karena ya beda apa namanya satu konsep dengan konsep lain ada tempatnya masing-masing. Tapi kalau nggak ada perbedaannya satu dengan sama lain, semuanya apa namanya sama, ya kita nggak bisa paham apapun dong. Itu kan argumen rasional gitu ya. Apakah itu akan meyakinkan semua? Ya, bisa jadi enggak, tapi itu argumen rasional. Jadi disinilah apa namanya kita jangan terlalu ekstrim hanya karena misalnya para ulama ini ada yang mendapatkan intuisi ya bukan berarti itu kan hanya di bracket atau hanya dikungkung jadi pengalaman personal aja. Bukan berarti itu nggak bisa dikomunikasikan ke apa namanya ke halayak yang lebih umum dan bahkan kan kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi ya masalah wahyu gitu ya kita ini kan nggak bisa menerima wahyu kan kita ini bukan nabi mau latihan tirakat segala macam juga nggak mungkin menerima wahyu mau sampai jungkir balik juga nggak bisa tapi bukan berarti kita nggak bisa memahami apa yang dibawakan oleh Rasul yang itu merupakan wahyu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kan jadi kan sebenarnya apa antara intuisi atau wahyu
pengalaman rasio dan pengalaman empiris itu ya saling berkaitan satu sama lain gitu, nggak dipisah-pisah secara diametral banget gitu ya. Jadi ya kalau saya melihat nggak ada itunya lah, apa namanya, nggak ada produktifnya kita berdebat soal masalah intuisi ini cuman private experience gitu ya, nggak bisa public knowledge gitu ya. Ya itu mungkin kalau kita terlalu terlalu mengamini standar yang kebukakan terlebih dahulu bahwa ya ini yang intuisi nggak bisa rasional, ini rasional nggak bisa empiris, ini empiris nggak bisa wahyu gitu ya. Sedangkan kan kita, kalau pandangan saya, kita nggak mengenal pembedaan secara diametral seperti itu. Makanya kan dinamakan sebagai tauhidic method of knowledge gitu. Ya itulah, mungkin kita to some extent masih colonized lah gitu ya istilahnya. Masih terperangkap ke framework-framework yang sebenarnya nggak harus dipatuhin juga gitu. Nah itu mungkin. Terima kasih Kang Azul dan Kang Juris. Eh, Terakhir mungkin satu lagi, masih ada sedikit waktu, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin Kang Juris bisa memberikan satu konklusi gitu ya, atau mungkin pelajaran yang bisa kita ambil Ya, dari eh, paling berbalas ya, makalah ini. ya, Gitu. ya, itu apa namanya? Kemarin kan kita ada diskusi dengan Dr. Ikhwan ya. Eh, salah satu salah satunya membahas juga, sorry, apa namanya, membahas tentang dialectical appropriateness ya. Dibilang kan apa namanya, Dr. Iwan tanggapannya, why do we have to be dialectically appropriate gitu ya. Ya kadang-kadang mungkin standar ini dibikin oleh kepala kita sendiri lah. Jadi sebenarnya intinya yang bukan masalah jadi masalah gitu ya. Dan bahkan kan sebenarnya kalau dalam filsafat ini seperti yang saya bilang gitu ya, it's a battle of apa thought lah ya, battle of pemikiran gitu ya. Jadi nggak ada yang mengharuskan kita ini harus manut ke standar ini, manut ke standar ini gitu ya. Kita bisa bikin standar sendiri, tinggal dibuktikan aja. Apa kita apa namanya bikin aja pemikiran kita sekuat mungkin, sedevelop mungkin, dibangun institusinya ya seperti di KSIS, INSIS dan segala macam. Ya mungkin kalau kita doing a good job gitu ya, eventually people will come. Apa namanya, orang bakal datang. Ya kayak Prof. Alatas lah, mungkin 10-20 tahun nggak ada yang nggak banyak yang mengetahui beliau, tapi kita lihat misalnya sekarang makin banyak yang mengkaji pemikiran beliau, anak muda, orang tua dapat award juga, walaupun tentunya award bukan sebagai itu ya, bukan sebagai parameter ya. Cuman kan karena exposure tersebut sekarang makin banyak lagi yang memahami pemikirannya Prof. Alatas dan mengambil manfaat darinya. Jadi ya itulah pesan pribadi yang saya dapat gitu ya, pelajaran pribadi yang saya dapat ya, apa namanya, kita jangan terlalu rendah diri lah gitu ya, jangan terlalu apa takut dalam menghadapi mungkin status quo gitu ya. Selama kita yakini apa yang kita lakukan ini ya, yang kita pelajari ini ya benar lah gitu ya. Ya, mungkin di masa depan kita bisa lebih bijak memahaminya, kita bisa lebih eh, apa menemukan cara gitu ya yang dialectically appropriate seperti Hasan Spiker gitu misalnya ya, atau Dr. Adi Setia. Cuman sampai sebelum sampai ke sana ya kita sabar-sabar dulu aja lah gitu ya. Jangan terlalu bernafsu untuk oh nih pengen diterima semua orang gitu ya, belum apa-apa. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Juris atas sharingnya malam ini dan eh, diskusi yang telah kita lakukan. Terima kasih juga kepada Pak. Ya, sebagai informasi tadi saat saya sampaikan di pertengahan diskusi nanti ada beberapa bacaan tambahan yang bisa rekan-rekan baca sekalian untuk jika ingin memperdalam tentang tema ini. eh, Nanti akan kami kirimkan di email beserta rekaman yang rekaman pertemuan ini begitu. Jadi nanti silakan bisa dicek emailnya begitu ya.
Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.